Bab 121, Murid Pertama Alam Istana Dao, Kembalinya Artefak Abadi. Aura adik laki-lakiku meningkat dengan cepat, dan energi spiritual alam dari pepohonan di sekitarnya berkumpul di tempat ini. Lin Qingzi sedang menyendiri dan berkultivasi di dalam hutan pegunungan, dengan Chen Yao bertindak sebagai pelindungnya, merasakan cepatnya konvergensi energi spiritual alam di sekelilingnya, dengan Lin Qingzi yang bermeditasi menjadi pusat pusaran energi spiritual. Tubuh hijau abadi, setelah menerobos, menimbulkan resonansi pada bunga dan pepohonan, tumbuh subur dan sejahtera. Lin Qingzi mengedarkan mantra surgawi mendalam, menelan pil eliksir kelas 6, pil pemelihara jiwa, dan mengerahkan segenap tenaganya untuk menyerang ambang alam Istana Dao. Chen Yao telah menunggu selama 10 hari 10 malam, dan ini adalah hari terakhir serangan Lin Qingzi di alam Istana Dao. Saat dia melangkah ke alam Istana Dao, Lin Qingzi seperti menyaksikan penglihatan yang mengerikan, langit dan bumi kehilangan warnanya, matahari dan bulan tidak memiliki cahaya, dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan seorang tetua dengan penampilan layu berubah menjadi pohon dewa setinggi ribuan kaki, menarik energi spiritual yang tak ada habisnya dari bumi untuk menghadapi cakar iblis yang membentang dari cakrawala. Alam Istana Dao, tercapai. Lin Qingzi membuka matanya, berhasil menciptakan Istana Dao-nya, dan secara resmi memasuki alam Istana Dao. Ia menjadi murid pertama puncak King Yun yang mencapai alam Istana Dao. Namun, saat terobosan, punggung Lin Qingzi dipenuhi keringat dingin. Mungkinkah pemandangan yang baru saja kulihat berasal dari sepotong kayu ilahi tanpa nama ini? Lin Qingzi mengeluarkan potongan kayu hangus dari dadanya, satu-satunya harta yang diperolehnya dari gua tempat tinggal Kaisar Abadi Pohon Ilahi, kegunaannya tidak jelas, yang selalu dibawa Lin Qingzi bersamanya. Selamat kepada adik junior karena telah memasuki alam Istana Dao. Melihat keberhasilan terobosan Lin Qingzi, Chen Yao memperlihatkan senyum lega. Terima kasih, kakak senior, karena telah menjadi pelindungku. Jika kau berhasil di masa depan, aku juga bersedia melindungimu. Itulah janjinya. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke Gunung Su. Tujuan Lin Qingzi turun gunung untuk mencari pengalaman adalah mencari pencerahan untuk melangkah ke alam Istana Dao. Sekarang tujuannya telah tercapai, saatnya kembali ke Gunung Su untuk melanjutkan kultivasinya. Sementara itu, di Gunung Su, Lu Changsheng telah dengan lancar menerobos ke alam pemurnian kekosongan saat Lin Qingzi menyerang alam Istana Dao. Kesengsaraan surgawi 3 kali lipat hampir menghancurkan meridian Lu Changsheng, tetapi tubuh tahu bawaan menyerap energi spiritual alam dengan sendirinya dan memperbaiki semua meridian. Lu Changsheng kembali ke puncak King Yun, mengeluarkan inti iblis yang diperolehnya dari membunuh ular bencana, dan menggunakan kuali naga yin yang untuk memurnikan inti iblis, yang berfungsi sebagai makanan pokok, memelihara laut Qi dan Tiannya, untuk mengonsolidasikan tingkat alam pemurnian kekosongan secepat mungkin. Meskipun kuali naga yin yang bukan senjata sihir tipe tempur, namun sangat praktis. Lu Changsheng menggunakan kuali naga yin yang sebagai kuali obat, memurnikan berbagai inti iblis, pil ramuan, atau meramu-ramuan pemurnian tubuh untuk dirinya sendiri atau murid keduanya, Lu Qinglian, untuk digunakan dalam pemurnian tubuh mereka. Setelah memasuki alam pemurnian kekosongan, Lu Changsheng dapat terus mengolah teknik Tai King Wuji, 9 bentuk bela diri sejati, formasi pedang tiangang, dan teknik pemurnian 9 naga, beserta teknik-teknik kultivasi tingkat surga lainnya, hingga kesempurnaan agung. Dibandingkan dengan alam Istana Dao, alam pemurnian kekosongan memiliki satu perbedaan signifikan, mengaktifkan artefak abadi tidak lagi membatasi seseorang pada satu pukulan saja. Dari alam pemurnian kekosongan dan seterusnya, seseorang dapat mulai secara bertahap memanfaatkan artefak abadi dalam pertempuran. Mengaktifkan artefak abadi masih membutuhkan ki sejati dalam jumlah besar, dan bahkan 6 pemimpin sekte tidak akan menggunakan artefak abadi dengan mudah. Hanya Lu Changsheng yang memiliki lebih banyak truki dibanding orang lain setingkat kultivasinya dan tubuh Taois bawaannya tidak memulihkan truki secara lambat, dan dapat memakai pil eliksir tingkat 7 dan 8 untuk mempercepat pengisian ulang energi spiritual, yang berani menggunakan artefak abadi lebih sering di tahap awal alam pemurnian kekosongan. Aku punya 4 teknik tingkat surga untuk dikultivasikan, dan setelah mencapai kesempurnaan agung dalam teknik pemurnian 9 naga, aku juga perlu mengolah metode pemurnian tubuh tingkat abadi, keterampilan pemurnian tubuh iblis ilahi 9 revolusi. Itu sangat luar biasa, Lu Changsheng menyadarinya. Setelah memasuki alam pemurnian kekosongan, Lu Changsheng menyadari bahwa ia perlu mengembangkan potensinya, dengan cepat membawa keempat teknik tingkat surga ke kesempurnaan agung. Kesempurnaan agung dalam teknik-teknik tingkat surga yang unggul sama kuatnya dengan teknik tingkat abadi tingkat pemula. Teknik Tai King Wuji hanya kekurangan lapisan ke-8 dan ke-9 untuk mencapai kesempurnaan agung. Menurut simulasi sistem kehidupan murid itu, masih ada 5 tahun lagi sampai malapetaka dari Sekte Iblis, memberiku waktu 5 tahun lagi untuk mengolah teknik kultivasi tingkat surga. Tidak, murid ketigaku akan segera turun gunung untuk berlatih. Aku harus membantunya menghadapi pemimpin Sekte muda dari Sekte Persatuan Gembira terlebih dahulu. Tingkat kultivasiku saat ini telah mencapai lapisan pertama alam pemurnian Void, dan aku memiliki artefak abadi yang lebih rendah, kuali naga Yin Yang, tetapi itu masih belum cukup kuat.
Lu Changsheng, memanfaatkan fungsi sistem untuk mensimulasikan kehidupan para murid, telah meramalkan malapetaka di masa depan dan berupaya menentang takdir, selalu berada selangkah lebih maju dari 4 sekte iblis besar di setiap kesempatan. Masalah yang paling mendesak adalah membantu murid ketiganya, Mo Huazi, mengatasi kesengsaraannya dan menghancurkan rencana sekte Persatuan Gembira. Saat Lu Changsheng tengah merenungkan jurus balasannya, perintah dingin dari simulator magang murid berbunyi. Ding, murid tertuamu, Lin Qingzi, saat ini berada di lapisan pertama alam Istana Dao. Pada tahap awal alam Istana Dao, lapisan 1 hingga 4 Anda dapat mempersembahkan harta karun seperti pil ramuan tingkat ke-6, jimat tingkat ke-6, dan harta karun roh bawaan yang lebih rendah. Pada tahap tengah alam Istana Dao, lapisan 5 hingga 7 Anda dapat mempersembahkan harta karun seperti pil ramuan tingkat ke-7, jimat tingkat ke-7, dan harta karun roh bawaan sedang. Pada tahap pencapaian agung dari alam Istana Dao, lapisan 8 hingga 9 Anda dapat mempersembahkan harta karun roh bawaan yang unggul, dan akan ada jaminan untuk mengembalikan artefak abadi. Catatan, memberikan barang yang berlebih kepada pengikut akan mencegah Anda memberikan hadiah jenis harta yang sama selama sebulan. Jumlah kali Anda dapat mengembalikan artefak abadi bulan ini, 1/1, dengan setiap peningkatan ranah murid Anda, jumlah maksimum artefak abadi yang dapat Anda kembalikan setiap bulan akan meningkat. Dengan setiap murid tambahan di alam pemurnian Void, batasnya meningkat sebesar +1. Lin Qingzi, yang telah turun gunung untuk berlatih, akhirnya melangkah ke alam Istana Dao. Setelah seorang murid melangkah ke alam Istana Dao, harta karun yang lebih maju dapat dipersembahkan kepada mereka. Selama aku memiliki murid di tahap pencapaian agung dari alam Istana Dao, mempersembahkan harta karun roh bawaan yang unggul menjamin kembalinya artefak abadi. Kalau begitu Lin Qingzi mencapai tahap pencapaian agung dari alam Istana Dao, aku akan bisa memperoleh artefak abadi setiap bulan dan semakin banyak murid alam pemurnian Void yang kumiliki, semakin banyak artefak abadi yang bisa kuperoleh setiap bulan. Lu Changsheng sangat gembira. Dengan Lin Qingzi yang telah menerima inisiasi penanaman kekuatan dari Lu Changsheng, kecepatan kultivasinya dalam alam Istana Dao jauh melampaui orang biasa, dan tidak akan memakan waktu bertahun-tahun baginya untuk mencapai tahap pencapaian agung. Mengenai masalah hadiah yang berlebihan, Lu Changsheng tidak khawatir, selama Lin Qingzi mengolah formasi pedang Tiangang, yang membutuhkan 36 harta pedang terbang, Lu Changsheng dapat menggunakan Lin Qingzi untuk mendapatkan pedang terbang artefak abadi. Ding, murid tertuamu, Lin Qingzi, telah naik dari alam jiwa baru lahir ke alam Istana Dao, dan kamu telah menerima hadiah atas kemajuan muridmu, artefak abadi yang lebih rendah, Menara Linglong. Saat Lu Changsheng tengah merencanakan cara efektif untuk mengeksploitasi sistem itu tiba-tiba mengembalikan artefak abadi kepadanya. Ini adalah artefak abadi kedua yang diperoleh Lu Changsheng. Di dalam dunia dalam Lu Changsheng, di tengah kekacauan di luar Istana Dao, sebuah Menara Linglong muncul, memancarkan cahaya kemasan. Menara kuning misterius, artefak abadi yang inferior, harta karun pertahanan, dibuat dari untaian ki kuning misterius yang samar dan bahan pemurnian langka. Setelah dimurnikan, ia menyatu dengan tubuh dan akan secara otomatis muncul di atas kepala saat menghadapi serangan yang kuat, mengonsumsi ki sejati untuk melepaskan segudang sinar cahaya guna menahan serangan, melindungi pemiliknya. Artefak abadi kedua adalah harta pertahanan tingkat tinggi yang dapat secara aktif melindungi pemiliknya. Tentu saja, Menara Kuning Misterius juga menghabiskan sejumlah besar ki sejati saat bertahan. Dengan perlindungan Menara Kuning Misterius, mari kita lihat bagaimana Sekte Persatuan Gembira menghadapiku kali ini. Lu Changsheng sebelumnya khawatir tidak memiliki cukup sarana untuk menyelesaikan krisis murid ketiganya, tetapi sekarang dengan Menara Kuning Misterius, selama dia tidak menghadapi tetua tertinggi dari Sekte Iblis dengan artefak abadi mereka sendiri, akan sulit bagi Lu Changsheng untuk menemukan kematian. Tuan, Zier dan adik laki-lakinya telah ditempatkan di tim yang berbeda dan akan segera turun gunung untuk berlatih. Apakah Anda punya instruksi? Mo Huazi dan Shen Xiaoyao, sebelum menuruni gunung untuk berlatih, datang ke gua tempat tinggal untuk meminta bimbingan dari Lu Changsheng. Sebelum menuruni gunung, aku akan memberimu satu inisiasi kekuatan terakhir dan telah menyiapkan ramuan untuk kamu gunakan di jalan. Tenanglah dan lanjutkan perjalanan pelatihanmu. Lu Changsheng saat ini memiliki 2 artefak abadi, serta 10 pil eliksir tingkat ke-8 dan 4 jimat tingkat ke-8. Diam-diam mengikuti tim Gunung Su milik Mo Huazi, dia memiliki cukup banyak hal untuk memberikan kejutan yang luar biasa kepada pemimpin sekte muda yang licik dari Sekte Joyous Union. Bab 122, Keterampilan Tempur Puisi Tang, rilis akhir pekan ekstra. Lu Changsheng diam-diam mengikuti tim Gunung Su yang terdiri dari 3 muridnya saat mereka menuruni gunung, selalu menjaga jarak 300 li. Dia menggunakan teknik pelacakan 10.000 li, mengirimkan seberkas energi spiritual untuk mengikuti tim Gunung Su. Sambil melindungi murid ini, Lu Changsheng juga memurnikan artefak abadi tingkat rendah, Menara Kuning Misterius. Setelah Menara Kuning Misterius disempurnakan, ia menyatu dengan tubuh Lu Changsheng dan menjadi harta ajaib eksklusifnya. Lu Changsheng mulai mengolah teknik Tai King Wuji tingkat ke-8.
Ini adalah teknik kultivasi inti Lu Changsheng. Setelah melangkah ke alam pemurnian kekosongan, pemahaman Lu Changsheng tentang teknik Taiking Wuji semakin dalam. Tim Gunung Su turun dari gunung untuk menimba pengalaman, memperjuangkan keadilan, membasmi monster yang merusak desa, membasmi bandit, dan menumpas para pembudidaya sesat, sambil mengumpulkan pahala dalam prosesnya. Merit, sesuatu yang tidak berwujud ini, meskipun mungkin tidak berguna pada tahap awal, namun bukan berarti sepenuhnya tidak berguna. Misalnya, Kuil tak terukur, salah satu dari 6 sekte besar, menarik kekuatan iman dari orang-orang dari beberapa kerajaan di negara bagian Xia. Selama bertahun-tahun, kekuatan iman ini telah menjadi sangat menakutkan. Selama ratusan ribu tahun, warga negara Xia telah memuja patung tanah liat dari leluhur guru Gunung Su, dengan membakar dupa terus-menerus. Pahala yang telah terkumpul di Gunung Su selama ratusan ribu tahun juga cukup hebat. Zier dan kelompoknya telah memasuki negara Yue, kampung halamannya. Lu Changsheng tahu bahwa murid ini ditakdirkan menghadapi kesengsaraan dan harus menyelesaikan masa lalunya di dunia fana sebelum memasuki alam Istana Dao. Lu Changsheng hanya berjarak 300 li dari tim Gunung Su, dan dengan tingkat kultivasinya saat ini, 300 li tidaklah banyak. Jika benar-benar diperlukan, Lu Changsheng dapat menggunakan beberapa jimat Earth Escape dan langsung bergegas ke sana. Tujuan dari Sekte Persatuan Gembira adalah untuk menangkap Mo Huazi hidup-hidup, menggunakannya sebagai umpan untuk memancing Lu Changsheng ke dalam perangkap yang dipasang oleh sekte tersebut, lalu menangkapnya hidup-hidup. Tujuan utamanya adalah artefak abadi milik Lu Changsheng, dan bahkan menguras kultivasi Lu Changsheng, sehingga mereka tidak akan langsung memberikan pukulan yang mematikan. Sekte Joyous Union tidak tahu bahwa aku telah mengalami kesengsaraan dan melangkah ke alam pemurnian Void, mereka juga tidak tahu bahwa aku memiliki 2 artefak abadi, yang salah satunya adalah harta karun pertahanan. Pengaturan mereka sama sekali tidak dapat membunuhku. Setelah menyempurnakan menara kuning misterius, pertahanan Lu Changsheng di tahap awal alam pemurnian kekosongan memang tak terkalahkan. Karena dia sangat takut mati, Lu Changsheng telah mempersiapkan berbagai tindakan penyelamatan nyawa. Sebulan kemudian, Lu Changsheng mengikuti tim Gunung Su dan diam-diam tiba di kota kerajaan negeri Yue. Kereta menteri perang telah tiba, yang lain minggir. Mo Huazi dan beberapa pengikut Gunung Su, sambil membawa pedang panjang di punggung mereka, berjalan di sepanjang jalan, saat sekelompok pelayan Yamen dan penjaga keamanan membersihkan jalan, mengusir rakyat jelata. Di antara para penjaga itu terdapat beberapa orang ahli alam transformasi Qi, yang auranya meledak, dengan paksa memukul mundur warga yang terlalu lambat untuk menghindar, dan tangisan anak-anak sesekali terdengar di jalan-jalan. Menteri Perang sangat mendominasi. Saya mendengar bahwa Menteri Perang Bai Minzong telah membongkar konspirasi Guru Putra Mahkota dan Perdana Menteri untuk memberontak 20 tahun yang lalu. Sejak saat itu, ia masuk Akademi Hanlin, menikmati karir yang lancar, naik pangkat dengan cepat, dan menjadi Menteri Perang sebelum usia 50. Rakyat jelata berbisik-bisik di antara mereka sendiri saat mereka berjalan. Mendengar ini, tubuh Mo Huazi bergetar, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Para murid Gunung Su yang menemaninya memperhatikan perilaku Mo Huazi yang tidak biasa. Kakak senior, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Mo Huazi berusaha mengendalikan emosinya semampunya. Para pengikut Gunung Su menetap di sebuah penginapan di dalam kota kerajaan negeri Yue, sementara Mo Huazi diam-diam pergi dan diam-diam pergi ke kediaman Menteri Perang, Bai Minzong. Siapa dia? Beraninya kau masuk tanpa izin ke kediaman Menteri Perang? Ah! Para penjaga kultivator bela diri dikalahkan oleh Mo Huazi yang menghunus pedang tipis, dan dia berjalan menuju halaman belakang. Apakah itu kamu? Menteri Perang Bai Minzong mengenali wajah Mo Huazi, yang samar-samar menyerupai putri mentornya 20 tahun yang lalu. Secercah niat membunuh terpancar di mata Mo Huazi, sangat kontras dengan temperamennya yang biasanya sopan. 30 tahun yang lalu, ayahku melihat seorang sarjana miskin di pinggiran kota yang gagal dalam ujian kekaisaran, bersaing dengan anjing-anjing liar untuk mendapatkan makanan. Karena kasihan, ayahku menerimanya sebagai murid, membiayai pengeluarannya, dan secara pribadi mengajarinya teknik kultivasi Dao Konfusianisme, memperlakukannya dengan sangat baik. Namun, dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa, 10 tahun kemudian, murid ini, untuk mendapatkan dukungan dari yang berkuasa, akan secara keliru menuduh mentornya berkonspirasi dalam rencana pemberontakan dengan Perdana Menteri, yang menyebabkan pemusnahan keluarga Mo hingga tingkat ke-9. Benar begitu, Menteri Perang. Melihat Mo Huazi telah menebak kebenaran di balik pemusnahan keluarga Mo 20 tahun lalu, tatapan Bai Minzong menjadi sangat dingin. Memangnya kenapa kalau aku menuduh dermawanku naik pangkat? Aku, Bai Minzong, tidak butuh belas kasihan atau simpati keluarga Momu. Aku akan mengandalkan kekuatanku sendiri untuk menjadi pejabat paling berkuasa di negara Yue, di bawah 1 orang dan di atas 10.000, bahkan mungkin kaisar negara Yue. Jika arwah ayahku di surga mengetahuinya, dan mengizinkan anaknya untuk memberi penghormatan kepada mentornya, hari ini aku dapat membunuh pengkhianat itu dengan tanganku sendiri. Mo Huazi menyalurkan ki musim semi dan musim gugurnya, mengayunkan pedang tipisnya, seutas ki pedang menyerang ke arah Bai Minzong.
Telapak tangan jahat hitam. Bai Minzong menyerang dengan telapak tangan, membawa ki iblis yang sangat besar, yang menghancurkan ki pedang. Benturan kekuatan telapak tangan dan ki pedang menghancurkan bebatuan di dalam rumah besar itu. Apakah ini teknik kultivasi Sekte Iblis? Kamu telah bergabung dengan Sekte Iblis. Alis Mo Huazi berkerut. Hahaha, benar juga, aku telah mencari perlindungan pada Sekte Joyous Union, melindungi pendirian cabang mereka di negara Yue. Sebagai balasannya, pemimpin sekte muda dari Sekte Joyous Union secara pribadi mengajariku teknik mereka. Sekarang aku adalah seorang kultivator alam jiwa baru lahir tingkat ketiga, seorang tetua kehormatan dari Sekte Joyous Union dengan posisi sekuler, dan kau mencari kematian. Bai Minzong tertawa terbahak-bahak, mengedarkan keterampilan kultivasi iblisnya, sementara ki iblis yang tak terbatas berkumpul di telapak tangannya, menghancurkan banyak bangunan di dalam perkebunan. Ode Pegunungan. Mo Huazi beralih menggunakan artefak abadi pasca Natal tingkat menengah, kuas ilahi rubah surgawi, dan dengan ganas menulis di kertas rusa putih, menciptakan gunung emas pucat di depannya. Mati. Telapak tangan Bai Minzong mendorong ke depan, menyapu gelombang ki iblis ke arah Mo Huazi. Kekuatan telapak tangan menghantam gunung emas, yang retak seperti jaring laba-laba, mengguncang bumi dan gunung-gunung. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kau juga telah mencapai alam jiwa baru lahir. Selain itu, kau bahkan telah mengembangkan ki kebenaran yang luar biasa. Meskipun menggunakan teknik kultivasi tingkat mendalam tingkat tinggi, telapak tangan jahat hitam, Bai Minzong tidak mampu menembus gunung emas yang telah dipadatkan Mo Huazi dengan ki kebenaran luar biasa. Tamu Zhao melilitkan ikat rambut Mongolia, kait Wu bersinar putih karena embun beku dan salju. Pelana perak menerangi kuda putih, melesat seperti bintang jatuh. Saat gunung emas menghalangi serangan, Mo Huazi terus menulis dengan penuh semangat, naga dan burung phoenix menari-nari di atas kertas suan, menanamkan ki kebenaran yang luar biasa. Bahkan dalam kematian, jiwa seorang pendekar pedang tetap harum, tidak malu di hadapan para pahlawan dunia. Siapa yang dapat menulis di bawah perpustakaan, dengan rambut putih, kitab suci misterius yang agung. Saat goresan terakhir diucapkan, karakter-karakter itu memancarkan cahaya keemasan yang terang, dan hasrat membunuh yang dahsyat menyeruak keluar, berubah wujud menjadi hantu pendekar pedang yang berdiri di antara langit dan bumi. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan keterampilan tempur puisi Tang melawan musuh, khususnya yang satu ini, Balada Sang Pendekar, dipenuhi dengan intoleransinya terhadap kejahatan dan keyakinannya pada keadilan. Tidak. Bai Minzong menyaksikan dengan ngeri ketika pedang berharga milik pendekar pedang itu, dengan kekuatan yang menembus pelangi, menusuk ke arahnya, dan dia buru-buru menyerangnya dengan kekuatan telapak tangannya. Akan tetapi, pedang panjang sang pendekar pedang menembus kekuatan telapak tangannya dan akhirnya menembus dadanya. Bai Minzong, di alam jiwa baru lahir, terjatuh, dengan mata terbelalak melihat kematian. Ini adalah pembalasan. Mo Huazi, menggunakan keterampilan tempur puisi Tang ciptaannya sendiri, membalas pemusnahan keluarganya, dan menenangkan salah satu beban hatinya. Murid ketiga Lu Changsheng dari puncak Qingyun Gunung Su, yang ternyata adalah inkarnasi dari Sage Sastra, dan juga tampan. Mengapa kamu tidak bergabung dengan Sekte Joyous Union kami dan mengolah Dao Joyous Union dengan pemimpin Sekte muda kami? Sebuah suara yang mempesona terdengar, dan kulit Mo Huazi menjadi sedikit pucat. Dia melihat sekelompok tetua dari Sekte Joyous Union muncul dari balik bayang-bayang. Ini jebakan. Bab 123, apakah kau menindas muridku? Pembaruan akhir pekan tambahan. Pemimpin Sekte Joyous Union adalah seorang pria tampan dan jahat, dengan kultivasi yang tak terduga. Ada lebih dari selusin tetua dari Sekte Persatuan Gembira yang hadir, termasuk seorang wanita menggoda dalam gaun kuning angsa dengan lonceng tergantung di pinggangnya, yang mengamati Mo Huazi dengan senyum yang tidak sepenuhnya tersenyum. Lu Changsheng benar-benar beruntung, benar-benar memiliki murid dengan tubuh orang bijak sastra. Jika dia tahu bahwa murid kesayangannya jatuh ke tangan Sekte Persatuan Gembira kita dan menderita segala macam siksaan, apa yang akan dia pikirkan? Mo Huazi cerdas dan cepat memahami niat para iblis dari Sekte Persatuan Gembira. Kau memasang jebakan, pada akhirnya untuk berurusan dengan guruku, kan? Kau tidak sebanding dengan guruku, namun kau ingin mengancamnya dengan muridnya, benar-benar tindakan Sekte Iblis. Mo Huazi diam-diam mengeluarkan jimat Earth Escape. Dia mencoba menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengatasi bencana itu. Kultivasi kelompok makhluk kuat dari Sekte Persatuan Gembira ini tidak terduga. Jika dia berhadapan langsung dengan mereka, kultivasi Mo Huazi pasti tidak akan sebanding dengan mereka, dan satu-satunya pilihannya adalah mencoba melarikan diri dan menyelamatkan hidupnya. Jika dia tidak bisa melarikan diri, maka dia akan memilih bunuh diri, dan tidak memberi kesempatan kepada Sekte Iblis untuk menggunakannya sebagai perangkap bagi tuannya. Mo Huazi memasukkan ki kebenaran luar biasa ke dalam jimat pelarian bumi. Saat berikutnya, dengan kilatan cahaya keemasan, Mo Huazi menggunakan teknik Earth Escape dan langsung tiba di luar kota. Mo Huazi mengeluarkan jimat Earth Escape kedua dan terus menggunakan teknik Earth Escape. Murid Lu Changsheng sama seperti dia, memiliki banyak jimat, benar-benar menyebalkan.
Gadis suci dari Sekte Persatuan Gembira, Liu Yuner, melihat Mo Huazi melarikan diri dan mengeluh. Ada beberapa makhluk kuat di kota Kekaisaran Negara Yue. Sekte Persatuan Gembira kita membuat pertunjukan besar dengan menangkap orang-orang di sini dan pasti akan menarik ketidakpuasan. Mari kita lihat bagaimana dia berhasil melarikan diri, itu akan menarik. Pemimpin sekte muda dari Sekte Joyous Union menghilang bersama para tetua Sekte Joyous Union. Sekte Joyous Union benar-benar memasang jebakan. Saat berlatih teknik Taiking Wuji, Lu Changsheng merasakan aura orang-orang Sekte Persatuan Sukacita dan tahu bahwa pemimpin sekte muda akan mengambil tindakan terhadap muridnya. Orang-orang Sekte Persatuan Gembira mengejar Mo Huazi, sementara Lu Changsheng diam-diam mengikuti mereka menggunakan teknik pelacakan 10.000 li. Jimat Earth Escape sudah habis, dan aku hanya punya satu, jimat penyembunyian, tersisa, kuharap itu bisa mengelabui mereka. Mo Huazi melarikan diri sejauh 300 li dan bersembunyi di balik pohon, memegang erat jimat penyembunyian dan melindungi Qi-nya. Jika mereka adalah ahli alam jiwa baru lahir biasa, atau bahkan ahli alam Istana Dao, jimat penyembunyian itu mungkin bisa menipu mereka. Tetapi jika pihak lain mempraktikkan teknik pelacakan, maka jimat penyembunyian tingkat 4 masih belum cukup untuk menipu mereka. Belasan aura mengerikan muncul, indera ketuhanan yang kuat menyapu hutan, mengejutkan burung-burung yang tak terhitung jumlahnya. Pemimpin muda sekte dari Sekte Persatuan Gembira menemukan lokasi Mo Huazi, sambil tersenyum sinis, dengan kultivasimu, kau tidak akan bisa lolos dari mata Dharma Tuan muda ini. Keluarlah dengan patuh. Telapak tangan jahat hitam. Pemimpin muda Sekte Persatuan Gembira menyerang dengan tangan kanannya, kekuatannya jauh melampaui Bai Minzong dari alam jiwa baru lahir. Mo Huazi buru-buru melarikan diri dari jangkauan serangan telapak jahat hitam. Ledakan. Hutan berguncang, dan pohon-pohon hancur. Mo Huazi nyaris menghindari serangan pemimpin sekte muda Sekte Persatuan Gembira, namun tetap saja ia tak bisa menghindarinya. Ki dari selusin individu Sekte Persatuan Gembira yang kuat telah terkunci padanya, dan dia tidak lagi memiliki jimat pelarian bumi. Mo Huazi menghunus pedang tipis dan mengarahkannya ke lehernya. Dia tidak bisa menjadi umpan Sekte Joyous Union. Sangat bertekad, tapi sayangnya sia-sia. Skill imobilisasi. Gadis suci dari Sekte Persatuan Gembira menggunakan harta karun roh bawaan tingkat atas, lonceng neraka, dan dengan satu bunyi yang menggetarkan jiwa, tubuh Mo Huazi menegang, tidak dapat bergerak sama sekali. Tercela. Mo Huazi benar-benar putus asa. Para ahli Sekte Persatuan Gembira ini jauh lebih unggul darinya dalam hal kultivasi dan harta sihir. Sasaran dari pengaturan Sekte Persatuan Gembira adalah tuannya, yang mengindikasikan bahwa para ahli Sekte Persatuan Gembira ini berada pada level yang sama dengan tuannya. Pemimpin muda Sekte Persatuan Gembira mendarat bersama kelompoknya, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Sebelum menggunakanmu sebagai umpan, biarkan aku mencicipi rasa tubuh orang bijak sastra. Guru, saya minta maaf. Air mata berkilauan di mata Mo Huazi. Bukan saja dia mungkin akan jatuh ke dalam cengkeraman pemimpin muda Sekte Persatuan Gembira, tetapi dia juga akan digunakan oleh Sekte Persatuan Gembira sebagai umpan untuk memikat Lu Changsheng ke dalam perangkap. Dan pada saat ini, Mo Huazi bahkan tidak bisa bunuh diri. Caramu menangis menyentuh hatiku. Selama kau memilih untuk bergabung dengan kami di Sekte Joyous Union dan berkultivasi bersamaku, kau akan menjadi gadis suci berikutnya di sekte kami. Pemimpin muda Sekte Persatuan Gembira mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi Mo Huazi. Mo Huazi menggertakkan giginya erat-erat, matanya yang jernih berkilat penuh amarah yang tak terkendali. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangan pemimpin muda Sekte Persatuan Gembira, mencegahnya menyentuh wajah Mo Huazi. Siapa kamu? Beraninya kamu menyinggung pemimpin sekte muda ini? Pemimpin muda Sekte Persatuan Gembira tidak menyadari saat sosok ini muncul, dia terkejut dan takut, namun pergelangan tangannya tetap tidak bisa bergerak sama sekali. Ini, guru. Mo Huazi sudah kehilangan semua harapan, tetapi sosok yang tiba-tiba muncul tampak setinggi dan sebesar langit dan bumi di matanya. Saat dia muncul, semua keputusasaan, kegelisahan, kepanikan, dan amarah Mo Huazi terhapus bersih. Sang guru merupakan sosok yang paling berkuasa di dunia, dan dengan kehadirannya, tak seorang pun dapat menindasnya. Pemimpin muda sekte, orang ini adalah Lu Changsheng, sangat berbahaya. Cepat pergi. Gadis suci Sekte Persatuan Gembira Liu Yuner mengenali orang yang memegang pergelangan tangan pemimpin sekte muda. Dia adalah Lu Changsheng, yang telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa di reruntuhan abadi dengan membunuh ular bencana alam pemurnian kekosongan dalam satu gerakan. Wajahnya menjadi pucat. Teknik pelacakan 10.000 li milik Lu Changsheng telah mencapai kesempurnaan agung. Gerakannya seperti hantu, datang tanpa bayangan dan pergi tanpa jejak. Orang-orang dari Sekte Persatuan Gembira bahkan tidak menyadari ketika Lu Changsheng muncul. Kamu adalah Lu Changsheng, apakah kamu sadar bahwa kamu sendiri tidak akan mampu melawan kami semua? Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Dahi pemimpin muda Sekte Joyous Union dipenuhi keringat.
Tanpa perlu diingatkan oleh Liu Yuner, dia sudah mencoba melepaskan diri, tetapi Lu Changsheng telah berlatih teknik pemurnian 9 naga, kekuatannya sebanding dengan seorang kultivator bela diri di lapisan pertama alam pemurnian Void, jadi bagaimana pemimpin muda sekte bisa melepaskan diri? Liu Yuner dan belasan tetua sekte Joyous Union mengawasi dari belakang. Dia tidak bisa menunjukkan kelemahan di depan Lu Changsheng, jadi dia memaksakan diri untuk tetap berpura-pura, mengancam Lu Changsheng. Bahkan jika Lu Changsheng tak terkalahkan di alam Istana Dao, bagaimana dia bisa berhadapan dengan begitu banyak tetua Sekte Persatuan Gembira? Terlebih lagi, Sekte Persatuan Gembira telah mengirimkan seorang tetua tertinggi kali ini untuk memastikan tidak ada yang salah dan untuk melindungi pemimpin Sekte Muda. Namun, Lu Changsheng mengabaikan ancaman dari pemimpin muda Sekte Persatuan Gembira dan bertanya sendiri, apakah kalian orang-orang yang menindas muridku? Di hadapan semua orang, pemimpin muda Sekte Persatuan Gembira masih berdiri teguh. Ya, apa yang mungkin bisa kau lakukan pada kami? Ah! Sebelum kata-kata pemimpin muda Sekte Persatuan Gembira selesai, dia tiba-tiba menjerit dengan keras yang menyayat hati. Dengan sedikit usaha, Lu Changsheng mematahkan lengan pemimpin muda Sekte Joyous Union, yang jatuh berlutut. Kemudian Lu Changsheng mengangkat kakinya dan menghentakkannya langsung ke wajah pemimpin muda sekte. Ledakan. Dengan kekuatan yang dahsyat, kaki Lu Changsheng mendorong pemimpin muda Sekte Persatuan Gembira ke tanah, menghancurkan bumi. Mendesis. Liu Yuner dan para tetua Sekte Joyous Union lainnya merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Lu Changsheng sungguh kejam. Bab 124, Tetua Tertinggi Sekte Joyous Union, Ekstra Akhir Pekan. Pemimpin Sekte Muda. Sekelompok tetua Sekte Joyous Union melepaskan berbagai harta ajaib, menyerang Lu Changsheng. Lu Changsheng mengangkat murid ketiganya, menghindari serangan, dan mendarat 100 meter jauhnya sebelum menjatuhkan Mo Huazi. Para tetua Sekte Joyous Union mengambil kesempatan untuk menyelamatkan pemimpin Sekte Muda. Lengan pemimpin muda Sekte Joyous Union telah dilumpuhkan oleh Lu Changsheng dan diinjak-injak lagi, mengakibatkan wajahnya bengkak dan matanya menghitam. Dia tidak lagi memiliki temperamen yang menawan dan jahat seperti sebelumnya, keadaannya yang menyedihkan tidak berbeda dengan seorang preman jalanan. Pemimpin Sekte Muda, ini adalah pil pemulihan tulang. Ambillah dengan cepat, masih ada harapan untuk lenganmu. Seorang tetua tertinggi Sekte Joyous Union menyerahkan pil eliksir tingkat 7 untuk menyembuhkan tulang patah pemimpin Sekte Muda. Tidak seorang pun mengantisipasi bahwa Lu Changsheng, tanpa menggunakan teknik bela diri apapun dan hanya mengandalkan kekuatannya, akan melukai pemimpin muda Sekte Persatuan Sukacita dengan parah. Karena Lu Changsheng sudah menunjukkan dirinya, tidak perlu lagi memasang jebakan khusus. Kakak senior, silakan bergerak dan bunuh anak ini. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi ancaman di masa depan. Liu Yuner menyampaikan suaranya kepada tetua tertinggi Sekte Joyous Union. Lu Changsheng memiliki bakat yang sangat luar biasa dan artefak abadi, yang semakin mengancam keempat sekte setan besar, dia harus segera dibasmi. Tatapan mata tetua tertinggi Sekte Persatuan Gembira dipenuhi dengan hasrat membunuh. Di hadapannya, Lu Changsheng telah menghajar pemimpin muda Sekte Joyous Union hingga kehilangan muka. Saat kembali ke Sekte Joyous Union, dia kemungkinan akan menghadapi hukuman dari Master Sekte. Apakah kamu Lu Changsheng dari Gunung Su? Tetua tertinggi Sekte Persatuan Gembira memancarkan tingkat kultivasi yang mengerikan, membuat seluruh hutan bergetar. Orang tua ini telah berkultivasi selama 1300 tahun. Hari ini kamu beruntung mati di tanganku, suatu kehormatan untukmu. Aura alam pemurnian kekosongan menyebar, menerbangkan pasir dan batu, sangat menakutkan. Penatua tertinggi. Dugaan Lu Changsheng benar, untuk menghadapinya, Sekte Persatuan Gembira memang telah mengirimkan seorang tokoh terkemuka setingkat penatua tertinggi, dan bukan hanya seseorang yang baru saja memasuki alam pemurnian kekosongan. Penatua tertinggi dari Sekte Persatuan Gembira ini merupakan petarung luar biasa di lapisan kedua alam pemurnian kekosongan. Berdasarkan kemampuan bertarung yang diperlihatkan Lu Changsheng di reruntuhan abadi, Sekte Persatuan Gembira telah memasang jebakan, menunggunya masuk ke dalamnya. Seorang tetua tertinggi alam pemurnian kekosongan lapis kedua, Liu Yuner alam Istana Dao lapis ke-9, pemimpin muda Sekte Persatuan Gembira, dan 10 tetua Sekte Persatuan Gembira lainnya yang berada di bawah alam Istana Dao lapis ke-9. Jajaran seperti itu lebih dari cukup untuk menghadapi Lu Changsheng, yang diperkirakan berada di lapisan ke-9 alam Istana Dao. Akan tetapi, informasi terkini dari Sekte Joyous Union sudah ketinggalan zaman. Lu Changsheng telah berhasil menjalani kesengsaraan dan melangkah ke alam pemurnian kekosongan, fakta yang hanya diketahui oleh beberapa orang di Gunung Su. Tuan, Zier baik-baik saja. Bagaimana kalau kita kabur? Mo Huazi, menyadari bahwa Lu Changsheng harus berhadapan dengan 13 anggota Sekte Persatuan Gembira sendirian dan mungkin kalah jumlah, secara diam-diam mengirimkannya kepada Lu Changsheng. Lu Changsheng tidak membalasnya tapi dengan tenang menjawab, tuanmu akan membalaskan dendammu. Dengan mengatakannya secara terbuka, Lu Changsheng tampak memprovokasi anggota Sekte Persatuan Gembira dan membuat mereka sangat terhibur. Hahaha, omong kosong apa yang kau ucapkan?
Tidakkah kau merasakan aura mengerikan dari tetua tertinggi kita? Ada perbedaan besar antara Void Refinement Realm dan lapisan ke-9 Dao Palace Realm. Penatua tertinggi kita telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki banyak harta ajaib, tidak seperti ular bodoh di reruntuhan abadi itu. Bagaimana mungkin kau bisa melawan kami ber-13? Para tetua Sekte Persatuan Gembira, termasuk seorang tetua tertinggi alam pemurnian kekosongan lapis kedua di antara mereka, yakin akan kemenangan mereka dan mengejek Lu Changsheng satu demi satu. Jangan bunuh dia, biarkan dia terluka parah, dan tangkap dia hidup-hidup. Aku ingin menyiksanya dengan kejam dan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Pemimpin muda Sekte Persatuan Gembira akhirnya bangkit setelah memurnikan pil eliksir peringkat ke-7, dan memendam kebencian yang amat dalam terhadap Lu Changsheng, maka dia pun mengeluarkan perintah kepada tetua tertinggi. Baru saja, Lu Changsheng telah membuatnya kehilangan muka di hadapan para tetua Sekte Persatuan Gembira, bagaimana mungkin dia bisa menelan penghinaan seperti itu? Lu Changsheng mengeluarkan kuali naga Yin Yang, yang melayang di udara, memancarkan ki hitam dan putih yang menyatu secara alami. Ki ganda Yin yang berubah menjadi gambar virtual naga banjir hitam dan putih, ekor dan kepala kedua gambar naga banjir terhubung saat mereka saling mengejar, membentuk diagram Tai Chi. Begitu kuali naga Yin yang muncul, para tetua Sekte Persatuan Gembira yang mengejek, sebagian besar, terdiam. Jika artefak abadi ini menghantam kepala mereka, mereka pasti akan berubah menjadi abu. Anak ini memang memiliki artefak abadi tingkat rendah. Jika aku bisa mendapatkan artefak abadi ini, alkimia masa depanku pasti akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Mata tetua tertinggi Sekte Persatuan Gembira memerah karena iri pada kuali naga Yin yang milik Lu Changsheng. Kuali naga Yin yang bukanlah artefak abadi tipe serangan, tetapi memiliki banyak sekali kegunaan. Lu Changsheng, apakah menurutmu dengan satu artefak abadi ini, kau bisa mengalahkan kami? Sekte Persatuan Gembira kami telah memasang jebakan dan telah memperhitungkan artefak abadi milikmu, kali ini, kau tidak akan bisa lepas dari takdirmu. Sudut bibir Liu Yuner, gadis suci dari Sekte Persatuan Gembira, melengkung ke atas. Lu Changsheng, seperti yang diramalkannya, mengandalkan kuali naga Yin yang artefak abadi tingkat rendah. Dasar bocah nakal, biar aku tunjukkan artefak abadi Sekte Persatuan Gembira kami. Penatua tertinggi Sekte Persatuan Gembira mengeluarkan cincin abadi api suci, dan begitu cincin itu muncul, suhunya melonjak dan menjadi sangat panas. Cincin abadi api suci berhadapan dengan kuali naga Yin Yang, secara mengejutkan dalam kedudukan yang setara. Artefak abadi tingkat rendah. Lu Changsheng sedikit terkejut. Demi amannya, Sekte Persatuan Gembira tak hanya mengirimkan seorang tetua tertinggi alam pemurnian kekosongan lapis kedua, namun tetua tertinggi ini juga memiliki artefak abadi tingkat rendah. Dengan kultivasimu di tingkat ke-9 Dao Palace Realm, kau hanya bisa menggunakan artefak abadi untuk satu serangan, sedangkan aku bisa melakukannya dengan mudah. Sang tetua tertinggi Sekte Joyous Union merasa puas. Cincin abadi api suci adalah artefak abadi tingkat rendah yang dimaksudkan untuk serangan, dan kekuatannya dalam kapasitas ofensif bahkan lebih besar dari kuali naga Yin Yang. Sebenarnya, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan bisa mengakses artefak abadi tingkat rendah, kalau bukan karena tugasnya melindungi pemimpin muda Sekte Joyous Union, Master Sekte Joyous Union tidak akan menganugerahinya artefak abadi ini. Pemimpin muda Sekte Persatuan Gembira memerintahkan penangkapan Lu Changsheng hidup-hidup, lalu menyiksanya. Jadi, dia tidak terburu-buru untuk membunuh Lu Changsheng, tetapi ingin sepenuhnya menikmati menyaksikan Lu Changsheng berjuang dalam keputusasaan. Jika kamu patuh mendengarkan kata-kata kakak perempuanmu sejak awal dan berkultivasi bersamaku, bagaimana mungkin kamu bisa berakhir dalam kesulitan seperti ini? Liu Yuner, bersama dengan pemimpin sekte muda dan tetua lainnya dari Sekte Persatuan Gembira, mengambil posisi yang berbeda untuk menutup jalan mundur Lu Changsheng, sehingga tetua tertinggi dari Sekte Persatuan Gembira dapat berkonsentrasi menangani Lu Changsheng. Tanpa diduga, Lu Changsheng tidak menggunakan kuali naga Yin Yang untuk menyerang tetua tertinggi Sekte Persatuan Gembira, sebaliknya, dia menggunakannya untuk melindungi muridnya. Kuali naga Yin Yang bukanlah harta karun sihir serangan. Setelah mengolah formasi pedang tiangan, Lu Changsheng kini memiliki cara menyerang yang baru. Apa sebenarnya yang sedang kamu coba lakukan? Liu Yuner, bingung dengan tindakan Lu Changsheng yang tidak biasa, bertanya-tanya mengapa dia meninggalkan kartu truf terbesarnya. Formasi pedang tiangan. Gerakan tangan Lu Changsheng membentuk teknik pedang, mengaktifkan lapisan kedua dari susunan pedang tingkat tinggi tingkat surga. 12 pedang terbang harta karun spiritual bawaan membubung ke langit, membentuk formasi pedang tiangan. Dengan kuali naga Yin yang melindungi muridnya, Lu Changsheng tidak perlu terganggu. Lu Changsheng memiliki harta sihir pertahanan menara kuning misterius, yang berarti dia bisa mengabaikan serangan dan berfokus sepenuhnya pada serangannya. Untuk menambah keyakinannya, Lu Changsheng menelan pil eliksir peringkat ke-8, pil kekuatan naga kaisar merah, dan kekuatan asal naga yang sangat panas meledak di dalam dirinya. Bab 125, Menara Kuning Misterius mulai bergerak. Ketika Lu Changsheng berada di alam Istana Dao,
tubuhnya tidak sanggup menahan kekuatan obat mujarab tingkat 8, pil kekuatan naga kaisar merah, tetapi setelah melangkah ke alam pemurnian Void, Lu Changsheng akhirnya bisa menggunakan pil ini. Pil kekuatan naga kaisar merah memungkinkan Lu Changsheng untuk sementara meningkatkan kultivasinya ke tingkat ketiga alam pemurnian kekosongan. Formasi pedang tiangan, hancurkan iblis. Dipenuhi dengan kekuatan asal naga, ki sejati Lu Changsheng meluap, yang memungkinkannya menuangkan ki sejati tanpa syarat ke dalam harta ajaib, mengendalikan 12 pedang terbang harta karun roh bawaan, dan menargetkan para tetua tertinggi Sekte Persatuan Sukacita. 12 pedang terbang harta karun roh bawaan, dipadukan dengan lapisan kedua peta formasi pedang tiangan, sama kuatnya dengan artefak abadi tingkat rendah. Setelah mengolah formasi pedang tiangan, kartu tersembunyi Lu Changsheng tidak lagi hanya kuali naga yin yang. Metode serangan Lu Changsheng tidak terduga, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah dia memiliki tingkat kultivasi dari Void Refinement Realm dan pil ramuan peningkat kultivasi sementara tingkat 8, Red Emperor Dragon Strength Pill. 12 pedang terbang harta karun roh bawaan mengelilingi tetua tertinggi Sekte Persatuan Sukacita, dengan ki pedang bersiul dari segala arah. Sang penatua tertinggi bergegas mengarahkan cincin abadi api suci untuk bertabrakan dengan pedang terbang harta karun roh bawaan ini di udara. Di bawah dorongan kekuatan alam pemurnian kekosongan tingkat ketiga milik Lu Changsheng, pedang terbang harta karun roh bawaan bergerak begitu cepat sehingga 8 di antaranya terjerat dengan cincin abadi api suci, sedangkan 4 lainnya menargetkan tetua tertinggi sendiri. Satu pedang terbang merobek jubah Taois tetua tertinggi, meninggalkan bekas berdarah. Yang satu lagi melesat lewat, sambil memotong jenggot sang tetua tertinggi. Tingkat kultivasimu tidak bagus. Tetua tertinggi Sekte Persatuan Gembira menjadi panik. Lu Changsheng mampu menekannya, yang memiliki artefak abadi, hanya dengan 12 pedang terbang harta karun roh bawaan, ini jelas bukan kekuatan seorang kultivator alam istana Dao tingkat 9. Jangan hanya berdiri dan menonton, ayo kita bergabung dan membunuh Lu Changsheng. Gadis suci Sekte Persatuan Gembira, Liu Yuner, juga merasakan ada yang tidak normal pada aura Lu Changsheng dan sangat terkejut. Ia kemudian berteriak kepada tetua Sekte Persatuan Gembira lainnya untuk bertindak dan menghadapi Lu Changsheng bersama-sama. Liu Yuner mengorbankan belati ungu, sementara tetua Sekte Persatuan Gembira lainnya masing-masing mengeluarkan harta karun ajaib mereka. Berbagai macam harta ajaib dikorbankan, semuanya menargetkan Lu Changsheng. Lu Changsheng tidak terburu-buru, mengalihkan sebagian fokusnya untuk mengendalikan serangan formasi pedang tiangan terhadap tetua tertinggi Sekte Persatuan Gembira sambil mengeluarkan jimat tingkat 8, mantra pengusiran setan guntur ilahi. Terdengar suara mendesis. Saat ki sejati dimasukkan, mantra pengusiran setan petir ilahi menghasilkan petir. Guntur surgawi yang agung, musnahkan iblis-iblis jahat. Secepat perintah hukum. Dengan ki sejati yang melimpah di dalam dirinya, Lu Changsheng sepenuhnya melepaskan kekuatan jimat tingkat 8, mantra pengusiran setan petir ilahi, yang lebih kuat daripada saat Murong Si di alam istana Dao tingkat 9 menggunakannya. Awan hitam berkumpul, kilat menyambar dan guntur menggelegar, angin kencang mengamuk, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, menyambar tanpa pandang bulu. Dilindungi oleh artefak abadi, kuali naga yin yang, Lu Changsheng tidak khawatir akan melukai Mo Huazi secara tidak sengaja. 12 tetua Sekte Joyous Union, yang awalnya hendak menggunakan harta karun mereka untuk menyerang Lu Changsheng, merasa takut dengan penggunaan mantra pengusiran setan petir ilahi yang tiba-tiba. Wajah mereka menjadi pucat saat mereka dengan cepat menarik kembali harta karun mereka untuk bertahan melawan petir surgawi. Salah, tingkat kultivasinya telah melangkah ke alam pemurnian Void. Liu Yuner tidak percaya bahwa seorang kultivator alam istana Dao tingkat 9 mampu mengendalikan kuali naga yin yang, 12 pedang terbang, dan menggunakan mantra pengusiran setan guntur ilahi secara bersamaan. Satu-satunya penjelasannya adalah bahwa kultivasi Lu Changsheng telah mencapai alam pemurnian kekosongan. Bagaimana mungkin? Aku sudah berkultivasi lebih lama darinya, tetapi kultivasiku belum mencapai alam pemurnian Void, bagaimana mungkin dia bisa mencapai ini? Wajah pemimpin muda Sekte Persatuan Gembira berubah. Mati-matian menghalangi guntur ilahi dengan harta sihirnya, hampir binasa karena serangan itu. Dia menolak untuk percaya bahwa bakat Lu Changsheng lebih unggul darinya. Ah! Seorang tetua alam istana Dao dari Sekte Persatuan Gembira menjerit kesakitan, karena mereka gagal menangkal kekuatan mantra pengusiran setan petir ilahi dan tersambar petir surgawi, lenyap dalam kepulan asap. Kekuatan jimat tingkat 8 memang menakjubkan. Petik 2. Lu Changsheng mengaktifkan mantra pengusiran setan petir ilahi, menahan 12 tetua alam istana Dao dengan satu jimat. Dia sepenuhnya melepaskan kekuatan magis mantra pengusiran setan petir ilahi, menghabiskan sejumlah besar ki sejati. Untungnya, Lu Changsheng telah menelan pil kekuatan naga kaisar merah terlebih dahulu, yang memungkinkannya mempertahankan formasi pedang tiangan sambil mengaktifkan mantra pengusiran setan guntur ilahi. Para tetua Sekte Persatuan Gembira lainnya tidak mampu mendukung para tetua tertinggi, yang harus menghadapi formasi pedang tiangan sendirian. Brengsek.
Sang tetua tertinggi meraung terus-menerus, saat ia ditekan oleh 12 pedang terbang harta karun spiritual bawaan milik Lu Changsheng meskipun menggunakan artefak abadi, dan luka-luka berangsur-angsur bertambah di sekujur tubuhnya. Cincin api suci abadi, instrumen abadi ini, bukanlah harta karun sihir pertahanan, melainkan harta karun sihir penyerang. Itu tidak dapat melindungi penatua tertinggi dari 12 pedang terbang harta karun spiritual bawaan. Aku akan melawanmu sampai mati. Karena kelelahan akibat formasi pedang tiangan dan melihat para tetua sekte Joyous Union lainnya terkena mantra pengusiran setan petir ilahi, tetua tertinggi tahu bahwa jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, dia akan dimusnahkan oleh formasi pedang tiangan. Dengan pola pikir yang tegas, dia dengan putus asa menyalurkan ki sejati ke dalam cincin abadi api suci. Cincin api suci abadi bersinar terang, mirip matahari. Instrumen abadi tingkat rendah dari sekte Joyous Union ini adalah salah satu harta karun pembela sekte dan harta karun sihir penyerang. Setelah diaktifkan sepenuhnya, kekuatannya cukup untuk membakar seluruh gunung. Penatua tertinggi Sekte Persatuan Gembira mengabaikan pertahanan dan sepenuhnya mengaktifkan cincin abadi api suci, berniat untuk secara paksa membasmi Lu Changsheng. Karena cincin abadi api suci adalah harta karun sihir serangan, sudah waktunya untuk memanfaatkan kelebihan harta karun ini, daripada dibatasi oleh formasi pedang tiangan milik Lu Changsheng, yang membuatnya tidak diuntungkan. Jubah Taoisku adalah harta pertahanan bawaan. Selama aku menahan satu serangan, cincin abadi api suci akan menghancurkanmu menjadi abu. Mata tetua tertinggi Sekte Persatuan Gembira bersinar karena kegilaan. Dia lebih memilih menahan serangan dari formasi pedang tiangan daripada gagal membunuh Lu Changsheng. Setelah Lu Changsheng terbunuh, tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan formasi pedang tiangan, yang secara alami akan runtuh. Mati. Pikiran Lu Changsheng sama dengan tetua tertinggi Sekte Persatuan Gembira, dia tidak bertahan sama sekali dan malah menyerang dengan sekuat tenaga. Dia harus membasmi tetua tertinggi Sekte Persatuan Gembira sebelum pengaruh pil kekuatan naga Kaisar Merah hilang. 12 pedang terbang harta karun spiritual bawaan menusuk ke arah tetua tertinggi. Apakah kamu sudah gila? Tetua tertinggi mengira Lu Changsheng setidaknya akan memanggil beberapa pedang terbang untuk bertahan, namun Lu Changsheng sama sekali tidak bertahan. Mungkinkah dia berniat untuk binasa bersamanya? Cincin api suci abadi membawa kobaran api yang dapat membakar langit dan bumi saat menghantam ke arah Lu Changsheng. Dasar bodoh! Cincin abadi api suci adalah instrumen serangan milik Sekte Persatuan Gembira kita. Bahkan harta pertahanan bawaan pun sulit menahannya. Sekarang kau sudah tamat. Gadis suci dari Sekte Persatuan Gembira mengerahkan lonceng neraka harta karun bawaan tingkat tinggi untuk menghalangi guntur dewa dan melihat cincin abadi api suci bagaikan matahari. Dia yakin kematian Lu Changsheng pasti akan terjadi. Bahkan seorang ahli alam pemurnian kekosongan tingkat menengah, jika sama sekali tidak waspada, akan hancur menjadi abu akibat serangan cincin abadi api suci. Kau sudah hampir mati. Tetua tertinggi Sekte Persatuan Gembira dan pemimpin Sekte Muda sama-sama panik. Mereka tahu betul kekuatan cincin abadi api suci. Menguasai. Mo Huazi aman di bawah perlindungan Kuali Naga Yin yang instrumen abadi namun berkeringat dingin demi Lu Changsheng. Kekuatan dahsyat cincin api suci abadi milik Sekte Persatuan Gembira begitu mengerikan sehingga ruang dimanapun ia lewat sedikit terpelintir karena panas yang menyengat. Akan tetapi, tepat ketika semua orang mengira Lu Changsheng akan dimusnahkan oleh cincin abadi api suci, sebuah pagoda harta karun emas muncul di atas kepalanya, dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bermekaran untuk melawan cincin abadi api suci. Cincin abadi api suci tidak dapat maju lebih jauh lagi. Bab 126, Pertahanan tak terkalahkan. Harta karun ajaib apa itu? Artefak abadi, itu harta karun pertahanan. Bagaimana dia bisa memiliki artefak abadi lainnya? Para anggota Sekte Persatuan Gembira, melihat pagoda harta karun di atas kepala Lu Changsheng yang memancarkan sinar cahaya tak terhitung jumlahnya, menjadi histeris karena bahkan harta karun sihir penyerang mereka, cincin abadi api suci, tidak dapat mendekat lagi. Pemimpin Sekte Muda dari Sekte Persatuan Gembira, gadis suci, dan sekelompok tetua, semuanya mengalami perubahan dramatis dalam ekspresi mereka. Tidak seorang pun menyangka Lu Changsheng benar-benar memiliki artefak abadi yang bersifat defensif. Menara kuning misterius secara aktif bertahan, menghalangi serangan apapun yang mengancam Lu Changsheng. Artefak abadi yang bersifat defensif, sangat keren. Dilindungi di tengah oleh menara kuning misterius, Lu Changsheng sangat bersemangat karena bahkan cincin abadi api suci tidak dapat menembus pertahanan tersebut. Selama Lu Changsheng masih memiliki ki sejati untuk disalurkan ke menara kuning misterius, tidak peduli bagaimana para tetua Sekte Persatuan Gembira menyerang, mereka tidak dapat menembus pertahanan menara kuning misterius. Bagi seseorang yang dapat diandalkan seperti Lu Changsheng, artefak abadi yang bersifat defensif seperti menara kuning misterius adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Keterampilan memadamkan jiwa. Liu Yun'er mengeluarkan lonceng neraka, cahaya ungunya semakin kuat, dan seberkas cahaya ungu menyambar ke arah Lu Changsheng. Karena serangan cincin abadi api suci tidak efektif, mereka berbalik menyerang jiwa Lu Changsheng. Akan tetapi,
Cahaya ungu dari lonceng neraka hancur oleh sinar cahaya tak terhitung dari menara kuning misterius, namun tetap tidak dapat melukai Lu Changsheng. Serangan roh juga tidak efektif. Wajah Liu Yuner berubah pucat pasi. Artefak abadi yang bersifat defensif yang dimiliki Lu Changsheng ini benar-benar menantang surga, mampu memblokir serangan fisik dan serangan roh. Tiba-tiba, seorang tetua tertinggi Sekte Joyous Union menjerit kesakitan. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memotivasi cincin abadi api suci, mengabaikan pertahanan untuk melakukan serangan habis-habisan, dengan harapan dapat melenyapkan Lu Changsheng terlebih dahulu. Namun dia tidak mengantisipasi bahwa Lu Changsheng memiliki artefak abadi yang bersifat defensif, dan bukan saja cincin abadi api suci gagal membunuh Lu Changsheng, tetapi tetua tertinggi dari Sekte Persatuan Gembira malah terluka parah oleh formasi pedang tiangan. Harta karun spiritual bawaan tingkat atas pedang bela diri sejati menembus jubah Taoisnya, menembus tubuhnya. Tetua tertinggi Sekte Persatuan Gembira batuk darah deras. Merangsang cincin abadi api suci hingga batas maksimal merupakan beban berat baginya, yang berada di lapisan kedua alam pemurnian kekosongan. Setelah melepaskan pertahanannya, dia tidak dapat menahan formasi pedang tiangan. Tidak bagus, kita harus mundur. Liu Yuner menilai situasi dan mengetahui bahwa kakak laki-lakinya mungkin akan dihabisi oleh formasi pedang tiangan milik Lu Changsheng. Dia melafalkan syair kenangan dan mundur ke dalam lonceng neraka untuk melarikan diri. Orang-orang dari Sekte Iblis pada dasarnya tidak berperasaan, sekalipun itu adalah kakak laki-laki Liu Yuner sendiri, dia siap meninggalkannya. Lu Changsheng, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pemimpin muda Sekte Persatuan Gembira mengeluarkan pedang terbang harta karun bawaan, mencoba melarikan diri. Berpikir untuk melarikan diri. Saat berhadapan dengan tetua tertinggi Sekte Joyous Union, Lu Changsheng mengerjakan banyak tugas sekaligus dan terpaku pada Liu Yuner dan pemimpin Sekte Muda, dua tetua Sekte Joyous Union yang menjadi ancaman. Lonceng neraka yang dimiliki Liu Yuner merupakan salah satu benda yang paling dekat dengan artefak abadi di antara harta karun bawaan. Dengan banyak kegunaan yang luar biasa, lonceng itu sangat ahli dalam melarikan diri, sehingga membunuh Liu Yuner bukanlah tugas yang mudah. Di sisi lain, pedang terbang milik pemimpin Sekte Muda adalah harta karun sihir penyerang dengan kemampuan menyelamatkan nyawa yang buruk. Pemimpin muda sekte dari Sekte Persatuan Gembira biasanya mengandalkan tetua tertinggi alam pemurnian kekosongan lapis kedua ini untuk perlindungan rahasia, sedangkan pemimpin muda sekte hanya perlu pamer dengan harta karun sihir penyerang. Sekarang, karena tidak memiliki cara untuk menyelamatkan nyawa, pemimpin sekte muda dari Sekte Persatuan Gembira bahkan lebih mudah untuk dihadapi daripada Liu Yuner. Formasi pedang tiangan, susunan terbelah. Gerakan tangan Lu Changsheng berubah, dan formasi pedang tiangan yang terbuat dari 12 pedang terbang harta karun spiritual bawaan terbagi menjadi dua susunan, setiap susunan terdiri dari 6 pedang terbang harta karun spiritual bawaan. Satu barisan terus mengepung tetua tertinggi Sekte Joyous Union, sedangkan barisan lainnya menyerang pemimpin Sekte Muda Sekte Joyous Union. Lu Changsheng, jika kau berani membunuhku, ayahku akan membuatmu berharap kau mati saja. Pemimpin muda Sekte Joyous Union, yang merasakan adanya niat membunuh yang mendekat, menjadi takut setengah mati dan buru-buru mengeluarkan ancaman. Dia adalah putra dari Master Sekte Joyous Union, bahkan para pemimpin sekte dari 6 faksi utama takut kepada Master Sekte Joyous Union. Mati. Dengan Gunung Su sebagai dukungannya, Lu Changsheng benar-benar tidak takut pada Master Sekte dari Sekte Joyous Union. Putra dari Master Sekte Joyous Union, bunuh dia tanpa kesalahan. Formasi pedang tiangan diaktifkan, dan 6 pedang terbang harta karun spiritual bawaan menyerang pemimpin sekte muda dari Sekte Persatuan Gembira dengan kekuatan penuh. Pemimpin sekte muda dari Sekte Joyous Union berjuang dengan sekuat tenaga namun kalah jumlah dan tertusuk oleh 4 pedang terbang di saat yang sama. Pemimpin muda Sekte Persatuan Gembira, alam istana Dao lapis ke-9, telah tumbang. Secepat yang diperintahkan hukum, Lu Changsheng mengeluarkan jimat Dewa Zurong tingkat 7 dan membakar mayat pemimpin sekte muda dari Sekte Persatuan Gembira dengan api Dewa Zurong. Dunia kultivasi penuh dengan cara-cara penyelamatan jiwa yang aneh dan ganjil. Untuk mencegah cara-cara penyelamatan jiwa yang tak terduga dari pemimpin sekte muda dari Sekte Persatuan Gembira, Lu Changsheng yang berhati-hati tidak lupa untuk memastikan untuk menghancurkan mayat dan jejaknya, memusnahkan tubuh dan jiwa lawannya. Pemimpin sekte muda itu benar-benar terbunuh. Orang ini, gerakannya bahkan lebih kejam daripada kita dari Sekte Iblis. Liu Yuner bergabung dengan lonceng neraka, dengan cepat melarikan diri dan lolos dari jangkauan serangan Lu Changsheng sebelum akhirnya menghela napas lega. Dia menyaksikan pemimpin sekte muda dari Sekte Persatuan Gembira dibunuh dan bahkan merasakan sedikit rasa takut terhadap Lu Changsheng. Lu Changsheng biasanya tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi saat ia berniat membunuh, ia bersikap tegas dan tak kenal ampun, tidak menyisakan belas kasihan bagi pemimpin sekte muda dari Sekte Joyous Union, tidak menyisakan jalan untuk bertahan hidup. Jika Liu Yuner tidak segera melarikan diri, mungkin dia juga akan mati di bawah pedang Lu Changsheng. Sekarang giliranmu. Setelah membunuh pemimpin sekte muda dari Sekte Persatuan Gembira,
Lu Changsheng memanggil kembali 6 pedang terbang harta karun bawaan dan terus mengepung tetua tertinggi dari Sekte Persatuan Gembira, seorang tetua tertinggi. Sang tetua tertinggi Sekte Joyous Union terjerumus dalam keputusasaan tak berujung. Dilindungi oleh menara kuning misterius, Lu Changsheng bahkan kebal terhadap cincin abadi api suci, sementara dia dapat menyerang dengan bebas menggunakan formasi pedang tiangang. Ini tidak adil. Luka-luka yang dialami oleh tetua tertinggi Sekte Persatuan Gembira terus bertambah, sementara Lu Changsheng tetap tidak terluka. Bagaimanapun juga, tetua tertinggi dari Sekte Joyous Union memiliki kultivasi lapisan kedua dari Void Refinement Realm, jadi membunuhnya tidak semudah dengan pemimpin sekte muda itu. Lu Changsheng tidak terburu-buru, formasi pedang tiangan telah menjebak musuh yang kuat ini, dan cepat atau lambat dia akan menghancurkannya. Lagi pula, dengan pertahanan Lu Changsheng yang tak terkalahkan, dia hanya perlu membunuh tetua tertinggi Sekte Persatuan Sukacita sebelum ki sejatinya habis. Sialan, aku akan binasa bersamamu. Tetua tertinggi Sekte Persatuan Gembira tiba-tiba terbang ke arah Lu Changsheng, tubuhnya mengembang dengan cepat seperti balon. Disiksa oleh junior seperti Lu Changsheng, dia marah besar karena dipermalukan. Dengan terbunuhnya pemimpin sekte muda itu, mengetahui bahwa kembali berarti kematian yang pasti, dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, bertekad untuk membawa Lu Changsheng bersamanya. Ledakan. Malam itu diterangi oleh matahari, saat tetua tertinggi Sekte Persatuan Gembira, yang murka dengan Lu Changsheng, memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Penghancuran diri tetua tertinggi Sekte Joyous Union, di lapisan kedua alam pemurnian Void, menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Seluruh hutan pegunungan diratakan, dan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya menguap. Saat debu berangsur-angsur mengendap, penatua tertinggi dari Sekte Persatuan Gembira telah menghilang tanpa jejak, artefak abadi tingkat rendahnya, cincin abadi api suci, tergeletak di tanah, redup dan tanpa cahaya. Menguasai. Dilindungi oleh kuali naga Yin Yang dan menjaga jarak dari pusat ledakan, Mo Huazi tidak terpengaruh. Dia dengan cemas mencari sosok tuannya. Kekuatan penghancur dari tetua tertinggi Sekte Persatuan Gembira yang menghancurkan diri sendiri telah menghancurkan seluruh hutan pegunungan, bahkan lebih mengerikan daripada serangan dari cincin abadi api suci. Gurumu baik-baik saja. Tanpa terluka di tengah asap, Lu Changsheng muncul. Dilindungi oleh menara kuning misterius, bahkan penghancuran diri seorang penatua tertinggi alam pemurnian kekosongan lapisan kedua tidak dapat menembus pertahanan menara kuning misterius. Menara kuning misterius benar-benar merupakan harta sihir pertahanan tingkat atas di antara artefak abadi tingkat rendah, tetapi ia menghabiskan terlalu banyak ki sejati. Setelah itu, Lu Changsheng telah menghabiskan kekuatan obat dari pil kekuatan naga kaisar merah tingkat 8 serta ki sejatinya sendiri, dan membutuhkan waktu untuk pulih. Pertemuan dengan tetua tertinggi Sekte Persatuan Gembira ini membuat Lu Changsheng menyadari bahwa di tahap awal alam pemurnian kekosongan, dia memiliki pertahanan yang tak terkalahkan. Bab 127, Pendekar Pedang Tanpa Nama, rilis tambahan akhir pekan. Lu Changsheng mengambil artefak abadi yang lebih rendah dari Sekte Persatuan Gembira, cincin abadi api suci. Setelah membunuh tetua tertinggi Sekte Persatuan Gembira, serangan harta karun ajaib mereka menjadi rampasan perang bagi Lu Changsheng. Meskipun aku biasanya menggunakan pedang terbang, kurasa aku bisa menggunakan harta sihir serangan ini. Lu Changsheng, setelah menyaksikan kekuatan cincin abadi api suci, tahu serangannya seperti matahari yang menyala-nyala. Jika bukan karena perlindungan menara kuning misterius, dia akan hancur menjadi abu. Lu Changsheng menghapus jejak tetua tertinggi Sekte Persatuan Gembira pada cincin abadi api suci, mengubah instrumen abadi itu menjadi benda tanpa pemilik. Kini, Sekte Persatuan Gembira bukan saja gagal mengambil artefak abadi milik Lu Changsheng, tetapi mereka juga kehilangan salah satu harta karun sekte mereka. Zier, kau tinggallah di Akademi Hanlin di negara Yue untuk membela keluarga Momu. Selain itu, tukarlah wawasan tentang sastra dengan para Konfusianis agung di sana, dan cobalah untuk membangun karya sastramu sendiri. Dengan paviliun penyelidikan abadi yang terletak di puncak berkabut di negara Yue, Sekte Persatuan Gembira telah menunjukkan kekuatan yang begitu besar sehingga paviliun pasti akan bereaksi. Karena Anda berada di negara Yue, Anda tidak perlu khawatir bahwa Sekte Persatuan Gembira akan datang mencari masalah lagi. Setelah kau menerobos ke alam Istana Dao, kembalilah ke puncak Qingyun untuk menemui gurumu. Lu Changsheng telah meniru kehidupan Mo Huazi, menyadari bahwa dengan tubuh sage sastra miliknya, cara kultivasinya berbeda dari fisik biasa. Untuk menerobos ke alam Istana Dao, dia perlu membangun karya sastranya sendiri. Jika semuanya berjalan lancar, Mo Huazi dapat menerobos ke alam Istana Dao setelah 3 tahun berkultivasi di Akademi Hanlin, negeri Yue. Zier sangat berterima kasih kepada guru atas pertolongannya. Kalau bukan karena guru, Zier pasti sudah mati di tangan para pelaku kejahatan. Saya akan mengikuti semua rencana guru. Mo Huazi sangat mempercayai Lu Changsheng dan ingin meningkatkan kultivasinya dengan cepat sehingga dia dapat membantu gurunya di masa mendatang. Lu Changsheng membawa Mo Huazi kembali ke kota kekaisaran negeri Yue dan langsung menemui Kaisar Yue. Kaisar Yue,
Mendengar bahwa seorang tetua tertinggi dari Gunung Su sedang berkunjung, segera mengatur perjamuan untuk menerimanya. Kaisar Yue, yang kultivasinya hanya berada pada tingkat alam Istana Dao, mengandalkan paviliun abadi penyelidikan sebagai dukungannya, dan seseorang dengan status tetua tertinggi dari Gunung Su benar-benar bukan seseorang yang mampu ia singgung. Lu Changsheng hanya menyebutkan pemusnahan total keluarga Mo dari 20 tahun yang lalu, dan Kaisar Yue berkeringat dingin. Gunung Su kami biasanya tidak ikut campur dalam urusan kerajaan yang biasa, tetapi dia adalah muridku, jadi aku meminta Yang Mulia untuk memperbaiki kesalahan terhadap keluarga Mo, dan juga mengatur agar muridku dapat masuk ke Akademi Hanlin. Lu Changsheng yang protektif terhadap rakyatnya, tidak bersikap sopan kepada Kaisar Yue. Kalau saja Menteri Perang Negeri Yue yang diam-diam bersekongkol dengan Sekte Persatuan Gembira diketahui oleh Paviliun Penyelidikan Abadi, Kaisar Yue sendiri bisa saja digulingkan. Paviliun Abadi Penyelidikan, yang terletak di puncak berkabut di negara Yue, memiliki status transenden yang mirip dengan hubungan antara Gunung Su dan Kerajaan Xia. Saya akan mengikuti perintah dari Dewa Abadi. Saya akan segera melengsarkan Perdana Menteri dan mengatur agar murid Dewa Abadi mengambil posisi Sarjana Agung di Akademi Hanlin. Kaisar Yue tidak berani mengabaikan masalah tersebut dan segera memenuhi permintaan Lu Changsheng. Dengan skandal 20 tahun lalu, dia, sebagai kaisar, tidak bisa mengelak dari tanggung jawab. Aneh, tetua tertinggi Sekte Persatuan Gembira muncul di negara Yue, mengapa Paviliun Penyelidikan Abadi tidak bereaksi tepat waktu? Setelah mengatur 3 tahun kultivasi muridnya berikutnya, Lu Changsheng tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya mengapa Paviliun Abadi Penyelidikan memiliki respons yang sangat lambat kali ini. Mungkinkah Master Paviliun Peri memiliki masalah lain? Di kedalaman Mistipik, awan gelap menutupi langit, dengan guntur dari 9 surga menyambar, menghancurkan bukit-bukit yang tak terhitung jumlahnya. Master Penyelidikan Paviliun Peri, Paviliun Abadi, dan para tetua melindungi Xia Ningsue saat dia menghadapi kesengsaraannya. Fisik gadis ini adalah pemandangan yang langka. Bahkan lebih menakjubkan daripada fisik pedang roh peri King Xia dari 100.000 tahun yang lalu, tidak sia-sia aku memberinya inisiasi pemberian kekuatan. Seorang nenek tua, yang menyaksikan 3 kesengsaraan surgawi yang menakjubkan, berseru kagum. Master Paviliun Peri mengangguk kepada nenek tua itu, jika bukan karena bibiku yang mengorbankan kultivasinya untuk memberikan inisiasi penanaman kekuatan kepada muridku, dia tidak akan mampu menghadapi kesengsaraan secepat ini. Nenek tua itu melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Aku tidak punya harapan untuk bisa menembus batas sebelum akhir hidupku tiba. Lebih baik menumbuhkan bakat yang luar biasa. Paviliun Penyelidikan Abadi kita belum pernah melihat seorang jenius yang luar biasa seperti itu sejak Peri King Xia muncul 100.000 tahun yang lalu. Saya malu, kata si junior. Master Paviliun dari Paviliun Abadi Penyelidikan mendesah. Faktanya, di antara 6 sekte utama, kekuatan Paviliun Abadi Penyelidikan hanya berada di peringkat kelima, sedikit lebih unggul dari Sekte Pemurnian. Jika bukan karena kemunculan Xia Ningsue, bakat generasi yang tak tertandingi, Paviliun Abadi Penyelidikan tidak akan mampu menduduki peringkat kedua dalam konferensi 6 jalan. Sejak Peri King Xia naik ke alam abadi 10.000 tahun yang lalu, Paviliun Abadi Penyelidikan belum pernah melahirkan bakat luar biasa seperti itu. Jadi, begitu Xia Ningsue muncul, dia segera menerima kultivasi terfokus dari sekte, dengan beberapa tetua tertinggi yang hampir meninggal tidak ragu-ragu untuk merusak kultivasi mereka sendiri untuk melakukan inisiasi pemberian kekuatan bagi Xia Ningsue. Ini bukan salahmu, generasi kita sebelumnya juga lebih rendah dari Gunung Su dan kuil tak terukur di antara sekte-sekte lainnya, kata seorang tetua tertinggi sambil menggelengkan kepalanya. Paviliun Abadi Penyelidikan kita dekat dengan negara bagian Huang, dan sangat mungkin kita akan menanggung beban dalam bencana yang akan datang ini. Kamu harus berhati-hati. Saya telah mengambil pelajaran itu ke dalam hati, senior, kata junior. Master Paviliun dari Paviliun Abadi Penyelidikan kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke Xia Ningsue yang tengah menjalani kesengsaraannya. Untuk membantu Xia Ningsue mengatasi kesengsaraannya, Paviliun Abadi Penyelidikan tidak ragu memberinya hadiah berupa artefak abadi yang bisa disempurnakan menjadi harta ajaibnya sendiri. Di tengah badai petir yang tak terhitung jumlahnya, Xia Ningsue, berpakaian putih, menggunakan pedang abadi untuk menangkis petir surgawi yang menakutkan. Di negeri Ji, ketika murid ketiga, Mo Huasi, diserang oleh Sekte Persatuan Gembira, Shen Xiaoyao, murid keempat yang merupakan bagian dari tim Gunung Su, juga ikut diserang. Karena Shen Xiaoyao hanya memiliki kultivasi di alam inti emas, Sekte Persatuan Gembira hanya mengirim seorang tetua dari alam Istana Dao, dengan tujuan menangkap Shen Xiaoyao hidup-hidup dan menggunakannya sebagai umpan kedua. Tim Gunung Su, yang di dalamnya Shen Xiaoyao berada, tidaklah sebanding, dan tepat ketika Shen Xiaoyao tengah mengutuk nasib buruknya, seorang pendekar pedang yang lewat hanya dengan satu tebasan pedangnya berhasil membunuh tetua alam Istana Dao dari Sekte Persatuan Gembira. Terima kasih, senior, atas bantuanmu, kata Shen Xiaoyao dan beberapa murid Gunung Su, mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada pendekar pedang dan dalam hati bersukacita atas keberuntungan mereka.
Kalau saja tidak karena campur tangan pendekar tanpa nama dalam membunuh tetua Sekte Persatuan Gembira, dengan tingkat kultivasi alam inti emas yang mereka miliki, mereka tidak akan punya kesempatan melawan tetua itu. Takdir Kimu bukanlah takdir biasa. Apakah kau punya guru? Tanya pendekar tanpa nama, menyadari takdir Ki Shen Xiaoyao yang luar biasa dan mempertimbangkan untuk menjadikannya murid. Saya adalah murid dari puncak King Yun di Gunung Su. Gunung Su, ya, pendekar pedang tanpa nama itu terdiam sejenak, lalu berkata, karena kita bertemu secara kebetulan, aku akan memberimu seperangkat ilmu pedang. Saya rasa itu tidak pantas, senior. Saya bukan murid Anda, bagaimana saya bisa mempelajari ilmu pedang Anda? Tuanmu tidak akan menyalahkanmu. Jika kau menolak mempelajari seni 10.000 pedang milikku, aku akan membunuhmu, kata pendekar pedang tanpa nama. Pendekar tanpa nama memaksa Shen Xiaoyao untuk mempelajari ilmu pedangnya. Setelah Shen Xiaoyao menghafal syair mnemonik dan gerakannya, pendekar pedang itu pergi. Orang yang aneh sekali, pikir Shen Xiaoyao, setelah mempelajari satu set ilmu pedang secara tak terduga. Seni 10.000 pedang adalah teknik kultivasi tingkat surga, meliputi 9 tingkat, namun dia hampir tidak berhasil menghafal syair mnemonik dan gerakan-gerakannya. Murid-murid Gunung Su lainnya saling berpandangan dengan heran. Keberuntungan macam apa yang dimiliki Shen Xiaoyao? Mereka telah mendengar bahwa Shen Xiaoyao adalah putra keberuntungan, dan sekarang tampaknya rumor itu benar. Ketika keberuntungan menghampirimu, bahkan jika kau tidak ingin belajar ilmu pedang, kau terpaksa mempelajarinya. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pencarian kita untuk menjadi seorang ksatria, membasmi setan dan mengusir kejahatan. Dunia persilatan itu berbahaya, kita harus lebih berhati-hati, kata Shen Xiaoyao, mengusap kepalanya dan terus berlatih dengan sesama murid Gunung Su. Bab 128, Teknik Taiking Uji Tingkat ke-10. Ekstra akhir pekan. Setelah membantu murid ketiganya mengatasi krisis, Lu Changsheng kembali ke puncak King Yun di Gunung Su dan mulai menyempurnakan instrumen abadi milik Sekte Persatuan Sukacita, Cincin Abadi Api Suci. Lu Changsheng membutuhkan 7 hari penuh untuk menyempurnakan instrumen abadi ini secara menyeluruh dan meninggalkan jejaknya sendiri di sana. Jika pemimpin Sekte Joyous Union Sect mengetahui bahwa aku tidak hanya membunuh putranya dan seorang tetua tertinggi Sekte Joyous Union tetapi juga memperoleh salah satu instrumen abadi mereka, dia pasti akan marah. Sebaiknya aku tinggal dan berkultivasi di Gunung Su selama ini. Setelah menyempurnakan cincin abadi api suci, Lu Changsheng akhirnya memiliki artefak abadi tipe ofensif yang dapat ia gunakan. Guru, muridmu telah kembali. Saat Lu Changsheng memurnikan cincin abadi api suci, murid tertuanya Lin Qingzi kembali ke puncak King Yun, dan murid keduanya Lu Qinglian mengolah ki sejati teratai api dengan memanfaatkan kekuatan api bumi di puncak teratai api. Kembalinya Lin Qingzi datang pada waktu yang tepat. Setelah terobosan Lin Qingzi ke alam Istana Dao, Lu Changsheng dapat menganugerahkan kepadanya harta karun yang bahkan berkelas lebih tinggi. Melalui panel murid sistem, Lu Changsheng dapat melihat informasi Lin Qingzi. Nama, Lin Qingzi. Ras, manusia. Bakat, tubuh hijau abadi, hati yang polos, nadi spiritual bawaan, akar roh kayu. Kultivasi, alam Istana Dao, lapisan pertama. Dao Bon, 28 tahun. Nilai, 50.000. Teknik kultivasi, mantra surgawi mendalam sempurna, keterampilan taksuan sempurna. Teknik bela diri, pedang ribuan kembali ke asal sempurna, teknik pedang awan melonjak sempurna. Harta karun ajaib, kayu ilahi tanpa nama tidak diketahui, pedang King Kiao, kuali kuno berpola naga, jubah Taois awan mengalir. Teknik kultivasi dan ilmu pedang Lin Qingzi telah mencapai kesempurnaan agung, ia siap diajari teknik dan seni bela diri baru. Sejak Lin Qingzi menerima warisan Kaisar Abadi Pohon Ilahi di Reruntuhan Abadi, bakatnya meningkat, kultivasinya maju pesat, dan ia menjadi murid pertama puncak King Yun yang mencapai alam Istana Dao. Datang. Ya. Kemana saja Anda mengikuti pelatihan selama periode ini? Melapor kepada guru, muridmu kembali ke kerajaan Liang dan menemui orang tuaku. Di jalur kultivasi, perjalanannya panjang dan sulit, Anda harus belajar menghadapi perpisahan hidup dan mati. Ya. Hari ini, aku akan mengirimkan kekuatan kepadamu melalui inisiasi. Tidak lama setelah Lu Changsheng melangkah ke alam pemurnian Void, ia terus mengumpulkan kultivasi dan bertujuan untuk menerobos ke lapisan kedua alam pemurnian Void. Karena Lin Qingzi telah mencapai alam Istana Dao, ia mungkin dapat menahan lebih banyak kultivasi Lu Changsheng. Tapi Tuan, aku sudah berada di alam Istana Dao. Lin Qingzi ragu-ragu, ranahnya telah mencapai alam Istana Dao, dan jika Lu Changsheng melanjutkan inisiasi penanaman kekuatan, bukankah dia takut merusak kultivasinya sendiri? Seberapa banyak energi spiritual yang dimiliki guru? Kultivasi yang kamu miliki masih jauh dari apa yang aku miliki. Lu Changsheng meneruskan inisiasi pemberian kekuatan. Ding, kamu telah memberikan 600 hari kultivasi kepada muridmu, Lin Qingzi. Lin Qingzi sebenarnya telah memperoleh 100 hari kultivasi.
Kamu telah menerima hadiah 100 kali lipat karena telah mengajar seorang murid, 10.000 hari kultivasi. Ding, jumlah inisiasi penanaman kekuatan yang tersedia saat ini telah berkurang sebanyak 1. Menegangkan. Lu Changsheng langsung memperoleh lebih dari 20 tahun kultivasi. Laut Qi-nya meluas, membawanya selangkah lebih dekat ke lapisan kedua alam pemurnian Void. Memang, memberikan inisiasi penanaman kekuatan kepada murid di alam Istana Dao akan menghasilkan hasil kultivasi yang lebih besar. Lu Changsheng juga menyadari bahwa memajukan setiap alam minor di alam pemurnian kekosongan lebih sulit dibandingkan saat berada di alam Istana Dao. Penatua tertinggi Sekte Persatuan Gembira telah berkultivasi selama 1.300 tahun dan baru mencapai lapisan kedua alam pemurnian kekosongan. Kultivator biasa mungkin memerlukan waktu ratusan tahun hanya untuk memajukan suatu ranah kecil atau bahkan mungkin tetap terjebak di satu ranah tanpa batas. Guru memang seorang abadi. Laut Qi di tingkat pertama alam Istana Dao Lin Qingzi dipenuhi hingga penuh dengan energi spiritual yang disalurkan oleh Lu Changsheng, menyebabkannya sangat tidak nyaman. Yang paling mengejutkan Lin Qingzi bukanlah aura Lu Changsheng yang telah memudar, melainkan auranya yang justru menjadi semakin kuat. Hanya ada satu penjelasan, bahwa gurunya sebenarnya seorang abadi. Mantra surgawimu yang mendalam telah mencapai kesempurnaan agung. Hari ini, sebagai gurumu, aku ingin mengajarimu teknik kultivasi tingkat surga. Lu Changsheng mewariskan keterampilan mempertahankan Sekte Gunung Su kepada Lin Qingzi. Di antara murid-murid Lu Changsheng, Lin Qingzi adalah orang yang paling cocok untuk mengembangkan teknik Tai Qing Uji. Setelah mengolah keterampilan taksuan dan mantra surgawi mendalam sebagai fondasinya, Lin Qingzi dapat memahami 3 level pertama teknik kemurnian tertinggi tanpa batas dengan cukup cepat. Bukankah ini adalah keterampilan membela Sekte Gunung Su? Bisakah aku benar-benar mempelajari teknik ini? Lin Qingzi tidak dapat mempercayainya. Teknik kemurnian tertinggi tanpa batas merupakan teknik kultivasi guru yang terkuat yang pernah dipelajarinya, namun guru tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri sama sekali. Begitu mencapai alam Istana Dao, guru langsung mengajarkan teknik yang paling kuat kepadanya. Kamu adalah muridku, bukankah wajar jika aku memberikan teknik kepadamu? Lu Changsheng tengah mengajarkan teknik tingkat surga dan hampir tidak sabar menantikan kembalinya teknik tingkat abadi. Lu Changsheng sendiri mempraktikkan teknik kemurnian tertinggi tanpa batas dan saat ini berada di lapisan ke-8, yang belum sepenuhnya dikuasainya. Membimbing Lin Qingzi melalui 7 level pertama lebih dari sekadar mudah. Baiklah. Lin Qingzi mendengarkan dengan penuh perhatian, sambil menghafal syair mnemonik. Sang guru tidak menimbun pengetahuan, hanya saja tingkatan Lin Qingzi sebelumnya terlalu rendah untuk mengolah teknik kemurnian tertinggi tanpa batas. Alasan dibalik kultivasi Lu Changsheng yang luar biasa cepat adalah karena ia memiliki tubuh tahu bawaan, yang membuat setiap teknik kultivasi dan seni bela diri yang ia latih menjadi luar biasa cepat. Tubuh hijau abadi milik Lin Qingzi dicirikan memiliki rentang hidup 10 kali lipat dan kecepatan pemulihan Qi sejati yang relatif cepat, namun pemahamannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan tubuh tahu bawaan. Lu Changsheng dengan sabar mengajarkan Lin Qingzi 5 tingkat pertama teknik tersebut. Ding! Kamu telah mengajarkan teknik kultivasi tingkat atas peringkat surga, teknik kemurnian tertinggi tanpa batas, kepada muridmu, Lin Qingzi, dan telah menerima hadiah balasan 100 kali lipat, teknik kultivasi tingkat rendah peringkat abadi, teknik kemurnian tertinggi tanpa batas, bab 10. Lu Changsheng tiba-tiba tercengang. Teknik kemurnian tertinggi tanpa batas ternyata memiliki tingkat ke-10. Setelah mengikuti pemimpin Sekte Taiyuan dari Gunung Su untuk mengolah teknik kemurnian tertinggi tanpa batas, Lu Changsheng yakin bahwa teknik kultivasi Gunung Su saat ini, teknik kemurnian tertinggi tanpa batas, paling banyak hanya mencapai tingkat ke-9. Taiyuan, yang terkuat dari generasi sebelumnya di Gunung Su, juga hanya mengolah teknik kemurnian tertinggi tanpa batas hingga tingkat ke-9. Untuk melampaui teknik kemurnian tertinggi tanpa batas, seseorang perlu mengolah teknik tingkat abadi yang ada atau menciptakan teknik tingkat abadi yang baru. Namun, Lu Changsheng telah memperoleh teknik tingkat ke-10 dari teknik kemurnian tertinggi tanpa batas. Menurut catatan Gunung Su, teknik kemurnian tertinggi tanpa batas merupakan teknik tingkat surga yang diciptakan oleh leluhur Master Gunung Su sebelum ia naik ke alam abadi. Mungkin saja setelah naik, leluhur Master terus menyempurnakan teknik kemurnian tertinggi tanpa batas dan dengan demikian mengembangkan bab ke-10. Mata Lu Changsheng menyala karena keinginan kuat. Jika Gunung Su mengetahui keberadaan tingkat ke-10 untuk teknik kemurnian tertinggi tanpa batas, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan keributan di seluruh sekte. Teknik kemurnian tertinggi tanpa batas, di antara teknik setingkatnya, cukup bergengsi hingga hampir menduduki peringkat teratas. Dengan kata lain, tingkat ke-9 dari teknik kemurnian tertinggi tanpa batas lebih unggul daripada sebagian besar teknik tingkat atas peringkat surga, sedangkan tingkat ke-10 melampaui sebagian besar teknik tingkat bawah peringkat abadi. Karena teknik kemurnian tertinggi tanpa batas adalah teknik dari guru leluhur Gunung Su, maka saya akan menyatakan bahwa guru tersebut menampakkan diri kepada saya dalam mimpi, menyampaikan bab ke-10 dari teknik tersebut. Nanti,
Ketika ada kesempatan yang tepat, saya akan menyampaikannya kepada Gunung Su. Setelah memahami tingkat ke-10 dari teknik kemurnian tertinggi tanpa batas, Lu Changsheng berencana untuk mewariskan teknik tersebut kepada Gunung Su. Bagaimanapun, itu adalah teknik milik guru leluhur, dan mewariskannya kepada Gunung Su sebagai teknik pembela sekte adalah hal yang tepat dan masuk akal. Dia bertanya-tanya sejauh mana kekuatan teknik kemurnian tertinggi tanpa batas akan tercapai setelah dikultivasikan hingga tingkat ke-10. Perlu diingat bahwa Taiyuan, orang yang sebenarnya, juga hanya mengolah teknik kemurnian tertinggi tanpa batas hingga tingkat ke-9. Bab 129, kembali, jimat tingkat 9. Pembaruan akhir pekan tambahan. Menguasai. Lin Qingzi telah memahami tingkat ketiga teknik kemurnian tertinggi tanpa batas, namun tingkat keempat dan kelima masih membutuhkan waktu untuk dipahaminya. Dia memperhatikan Lu Changsheng berdiri diam, tenggelam dalam pikirannya, yang membuatnya penasaran. Lu Changsheng kembali sadar, dia baru saja dikejutkan dengan perolehan jilid ke-10 dari teknik kemurnian tertinggi tanpa batas. Lu Changsheng belum menguasai level ke-8 dari teknik kemurnian tertinggi tanpa batas, tetapi ia sudah lebih dari mampu saat menghadapi musuh. Jika ia menguasai level ke-9, kekuatan tempurnya akan hampir setara dengan manusia sejati Taiyuan. Dan begitu dia memahami tingkat ke-10 teknik kemurnian tertinggi tanpa batas, kekuatan tempurnya akan benar-benar melampaui pemimpin sekte Gunung Su. Harta karunmu, pedang King Qiao, adalah harta karun roh yang diperoleh yang unggul, dan itu lebih dari cukup untuk tahap awal Istana Dao. Namun, gurumu ingin menganugerahkan kepadamu harta karun roh bawaan tingkat rendah. Sedangkan untuk pedang King Qiao, kau dapat menggunakannya sebagai pedang terbangmu. Pedang terbang yang kuberikan padamu sebaiknya kau simpan sebaik-baiknya, karena nanti aku akan mengajarkanmu formasi pedang tiangang. Lu Changsheng mewariskan harta karun roh bawaan tingkat rendah, pedang petir kekaisaran 9 surga, yang pertama kali diperolehnya, kepada Lin Qingzi. Bagi Lu Changsheng saat ini, pedang guntur kekaisaran 9 surga tidak terlalu berguna lagi, kecuali sebagai salah satu pedang terbang yang membentuk formasi pedang tiangang. Lu Changsheng belum mengajarkan Lin Qingzi formasi pedang tiangang, dan kultivasi Lin Qingzi saat ini belum cukup untuk melakukan banyak tugas hingga tingkat itu. Pedang guntur kekaisaran 9 surga. Lin Qingzi dengan gembira mengambil pedang panjang itu, bilahnya berdenyut dengan kilat. Artefak luar biasa ini diberikan secara cuma-cuma oleh Lu Changsheng tanpa sedikit pun rasa enggan. Pedang guntur kekaisaran 9 surga merupakan harta karun Lu Changsheng yang paling sering digunakan selama tahap awal Istana Dao, dan Lin Qingzi tidak menyangka akan menerima hadiah seperti itu dari gurunya secepat ini. Ding, kau telah menganugerahkan harta karun roh bawaan tingkat rendah, pedang petir kekaisaran 9 surga, kepada muridmu, Lin Qingzi, dan telah menerima hadiah 500 kali lipat, harta karun roh bawaan tingkat tinggi, pedang petir Kirin. Pedang Thunder Kirin, harta karun roh bawaan yang lahir dari kolam Thunder di alam abadi, mampu memanggil guntur dalam bentuk kilin saat diaktifkan. Memberikan harta karun roh bawaan yang tingkatannya lebih rendah dan menerima harta karun roh bawaan yang tingkatannya lebih tinggi sebagai balasannya dapat dianggap sebagai keberuntungan. Pedang Thunder Kirin, seperti halnya pedang bela diri sejati, juga merupakan pedang terbang harta karun roh bawaan yang unggul. Semakin tinggi tingkat pedang terbang dalam formasi pedang tiangang Lu Changsheng, semakin baik. Mengganti harta karun roh bawaan tingkat rendah dengan yang lebih tinggi akan meningkatkan kekuatan formasi pedang tiangang secara signifikan. Selain harta karun, kamu juga akan membutuhkan alat penyelamat hidup. Ini adalah jimat pelarian bumi tingkat 6, yang mampu menggali sejauh 30 mil dalam sekali pakai. Aku akan memberimu 2 untuk saat ini. Dalam 5 tahun terakhir, Lu Changsheng telah mengumpulkan sejumlah jimat kelas 6, dan sekarang, saat memberi penghargaan kepada muridnya, dia akhirnya menerima hadiah balasan. Ding, kamu telah memberikan jimat tingkat 6, jimat melarikan diri dari bumi, kepada muridmu, Lin Qingzi, dan telah menerima hadiah 100 kali lipat, jimat tingkat 8, jimat bumi yang menyusut hingga berinci. Ding, kamu telah memberikan jimat tingkat 6, jimat pelarian bumi, kepada muridmu, Lin Qingzi, dan telah menerima hadiah 10.000 kali lipat, jimat tingkat 9, jimat ujung bumi yang dalam jangkauan. Jumlah hadiah tersisa yang dapat Anda berikan hari ini adalah 0. Jimat menyusutnya bumi menjadi beberapa inci, memungkinkan penggalian seketika sejauh 800 mil, tidak terpengaruh oleh sebagian besar keterampilan ilahi yang menahan. Dalam jangkauan, jimat ujung bumi, jimat spasial, mampu melakukan teleportasi instan melintasi 9.000 mil, tidak terpengaruh oleh hampir semua keterampilan ilahi yang menahan. Jimat kelas 9. Lu Changsheng merasakan kesemutan di kulit kepalanya, kemungkinan mendapatkan kembali jimat kelas 9 memang meningkat. Tentu saja, keberuntungan hari ini tidak buruk, dia sebenarnya berhasil mendapatkan jimat tingkat 9. Jimat tingkat 9, dalam jangkauan, ujung-ujung bumi, berbeda dari, jimat melarikan diri dari bumi, tingkat 6 dan, jimat bumi yang menyusut ke inci, tingkat 8, karena jimat ini memungkinkan teleportasi spasial secara langsung alih-alih menggali.
Burrowing dapat dengan mudah ditahan oleh lawan, yang berujung pada kegagalan, namun teleportasi ruang angkasa dengan Within Reach, Ends of the Earth, mengabaikan sejumlah besar mantra penahan dan dapat langsung teleportasi sejauh 9.000 mil dalam satu gerakan. Dengan jimat dewa tingkat 9 ini, ditambah dengan artefak pertahanan tingkat abadi, menara kuning misterius, Lu Changsheng kini bisa berkeliaran dengan bebas. Jika dia tidak mampu mengalahkan musuhnya, dia bisa melarikan diri. Hanya jika dia bertemu dengan seorang guru yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum ruang, barulah ada peluang untuk menyegel ruang, yang membuat jimat tingkat 9 tidak efektif. Lu Changsheng sangat menyukai harta karun yang dapat menyelamatkan nyawa seperti itu. Setelah menghabiskan 4 kesempatan mendapatkan hadiah hari itu, Lu Changsheng tidak terburu-buru. Lagi pula, dalam beberapa hari mendatang, Lin Qingzi akan berkultivasi di puncak Qingyun, yang memungkinkan Lu Changsheng untuk perlahan-lahan mencukur bulu domba. Saat ini, masih ada 5 tahun tersisa sampai bencana yang diprediksi oleh simulator yang melibatkan Sekte Iblis. 5 tahun adalah waktu yang cukup bagi Lu Changsheng untuk menemukan berbagai cara untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Dia bermaksud memperoleh beberapa jimat tingkat 9 lagi, seperti jimat ujung bumi yang dalam jangkauan, yang digunakan untuk lolos dari bahaya. Within Reach, Ends of the Earth Talisman, adalah jenis jimat khusus yang berbeda dari Divine Thunder Exorcism Charm. Jimat ini tidak memerlukan banyak truki untuk mengaktifkannya dan bahkan dapat digunakan oleh seseorang di ranah Dao Palace. Selain menyiapkan beberapa jimat ujung bumi yang dapat dijangkau, untuk dirinya sendiri, Lu Changsheng juga mempertimbangkan untuk menyediakan setidaknya satu untuk setiap muridnya. Jika tidak, ia ingin menyiapkan beberapa jimat pelarian bumi, atau bumi yang menyusut hingga inci. Jika murid-muridnya menghadapi bahaya pada saat yang sama, Lu Changsheng tidak mungkin berada di dua tempat sekaligus, mereka harus belajar menangani krisis sendiri. Selain itu, Lu Changsheng perlu berlatih level ke-8 dari teknik kemurnian tertinggi tanpa batas, bentuk ke-8 dan ke-9 dari 9 bentuk bela diri sejati, lapisan ketiga dari formasi pedang tiangang, dan melanjutkan teknik pemurnian 9 naga. Setelah dia menyempurnakan teknik pemurnian 9 naga, dia kemudian akan mulai berlatih keterampilan pemurnian tubuh iblis ilahi 9 revolusi. Keterampilan pemurnian tubuh iblis ilahi 9 revolusi membutuhkan sejumlah besar pil ramuan di atas tingkat ke-7 sebagai ramuan pemurnian tubuh. Lu Changsheng memiliki artefak abadi, kuali naga Yin Yang, yang mampu memurnikan pil ramuan tingkat 7, 8, dan 9. Lu Changsheng juga ingin terus memperoleh pedang artefak abadi. Meskipun Lu Changsheng telah memperoleh artefak abadi serangan tingkat rendah dari Sekte Persatuan Gembira, cincin abadi api suci, tanpa teknik kultivasi yang sesuai, dia hanya bisa menggunakannya untuk menyerang orang, yang pastinya tidak seefektif pedang artefak abadi. Jika sistem tidak mengembalikan pedang artefak abadi, maka memperoleh harta spiritual bawaan masih dapat digunakan dalam formasi pedang tiangang yang jelas bukan suatu kerugian. Dia juga perlu menyiapkan pil ramuan, jimat, dan jubah Tao. Ribuan benang, selangkah demi selangkah, kata Lu Changsheng. Lu Changsheng memijat pelipisnya, mengetahui bahwa dengan 4 kesempatan mendapat hadiah setiap hari, mengumpulkan sumber daya secara perlahan adalah hal yang baik-baik saja. Bencana 5 tahun kemudian mungkin berlangsung beberapa tahun, di mana Lu Changsheng dapat terus meningkatkan kultivasinya sambil bertahan hidup seutas benang. Di puncak 10.000 pedang Gunung Su, Taiyuan yang abadi dan beberapa tetua tertinggi tengah mengamati niat pedang di depan prasasti pedang yang tak terhitung jumlahnya dan mendiskusikan berbagai hal pada saat yang sama. Dua tetua tertinggi Gunung Su lainnya keluar dari pertapaan mereka, selain Taiyuan yang abadi dan Li Changye, ada 7 tetua tertinggi Gunung Su lainnya yang hadir. Niat pedang yang ditinggalkan oleh pemimpin sekte sebelumnya sangat mencengangkan, terutama niat pedang dari guru leluhur, yang berada di luar pemahaman kita, salah satu tetua tertinggi mengeluh. Saya percaya bahwa setelah level ke-9 dari teknik kemurnian tertinggi tanpa batas, mungkin sebenarnya ada level ke-10, spekulasi yang lain. Sayangnya, tidak ada pemimpin sekte sebelumnya yang mampu menyelesaikan level ke-10. Setelah mencapai kesempurnaan agung di level ke-9, seseorang harus mengolah teknik lain atau menciptakan tekniknya sendiri, tambah yang ketiga sambil mendesah. Para tetua tertinggi Gunung Su mengadakan berbagai diskusi mengenai topik ini. Master Puncak Chow Yuan, berambut putih dan membawa 7 pedang panjang, bertanya, Taiyuan, Yusuanji dari kuil naga tersembunyi meramalkan bahwa bencana akan datang dalam 5 tahun, apakah kau sudah memikirkan tindakan pencegahan? Taiyuan sang abadi tersenyum kecut, aku tidak memiliki keyakinan penuh, itulah sebabnya aku meminta kakak laki-laki, kakak perempuan, dan keponakanku untuk meninggalkan pengasingan mereka. Master Puncak Chow Yuan mengeluh, andai saja kita tahu di mana paman kita berada. Jika dia masih hidup, dengan kultivasinya, dia bisa menjadi penghalang terakhir bagi Gunung Su kita. Bab 130, mengolah metode penyempurnaan tubuh tingkat abadi. Saat ini, masih ada 4 tahun sebelum bencana besar Sekte Iblis, dan Lu Changsheng tengah berkultivasi di puncak Qingyun dengan sepenuh hati, setelah setahun berfokus pada pil ramuan ajaib.
Budidaya metode pemurnian tubuh tingkat surga, 9 revolusi iblis ilahi, membutuhkan sejumlah besar pil ramuan tingkat ke-7 dan tingkat ke-8. Lu Changsheng tengah mengolah teknik pemurnian 9 naga sambil mengumpulkan pil-pil ramuan. Memberikan hadiah kepada Lin Qingzi dari alam Istana Dao, ada kemungkinan besar mengembalikan pil ramuan tingkat ke-7 dan peluang kecil mengembalikan pil ramuan tingkat ke-8. Lu Changsheng telah mengumpulkan beberapa ratus pil ramuan di atas peringkat ke-7. Murid muda Shen Xiaoyao telah menyelesaikan ujiannya tanpa bahaya apapun dan kembali ke Gunung Su. Lu Changsheng memperhatikan bahwa informasi karakter Shen Xiaoyao memiliki ilmu pedang tambahan, seni 10.000 pedang, yang merupakan teknik ilmu pedang tingkat tinggi tingkat surga. Menurut Shen Xiaoyao, itu adalah ilmu pedang yang diajarkan kepadanya oleh pendekar pedang tanpa nama. Lu Changsheng tidak pernah meragukan takdir keberuntungan muridnya ini. Bagaimanapun, ini adalah putra keberuntungan. Setelah Shen Xiaoyao kembali, Lu Changsheng menginisiasinya dalam pemberian kekuatan sekali sebelum membiarkannya melanjutkan kultivasi dengan saudari bela diri kedua. Lu Changsheng berencana untuk mengasingkan diri untuk mengolah lapisan terakhir teknik pemurnian 9 naga. Lu Changsheng mencoba meningkatkan tekniknya sebelum bencana sekte iblis tiba. Teknik pemurnian 9 naga merupakan metode pemurnian tubuh tingkat surga tingkat menengah. Jika dibandingkan dengan teknik-teknik tingkat surga yang lebih unggul seperti teknik pemurnian tertinggi tanpa batas, 9 bentuk bela diri sejati, dan ilmu pedang tiangang, metode ini memiliki jalur yang lebih mudah untuk mencapai pencapaian agung karena Lu Changsheng memiliki banyak pil eliksir. Setelah teknik pemurnian 9 naga mencapai kesempurnaan agung, Lu Changsheng akan memiliki keterampilan pemurnian tubuh iblis ilahi 9 revolusi untuk dikultivasikan. Di dalam kolam obat yang terbuat dari pil ramuan tingkat ke-5, tingkat ke-6, dan tingkat ke-7, Lu Changsheng sedang menyerang lapisan terakhir dari teknik pemurnian 9 naga. Setelah mengalami body tempering berulang kali, kondisi fisik Lu Changsheng menjadi setara dengan para kultivator bela diri di alam yang sama. Para kultivator bela diri yang kuat dari aliansi bela diri akan menghabiskan waktu 1 milenium untuk melunakkan tubuh mereka agar bisa mencapai efek ini. Lu Changsheng secara langsung menggunakan sejumlah besar pil ramuan canggih untuk pemurnian tubuh selama lebih dari 1 dekade, secara paksa menyamai efek pemurnian tubuh selama ribuan tahun yang dicapai oleh orang lain. Kolam obat mulai berguncang, dan kekuatan obat yang sangat besar diserap oleh tubuh Tao bawaan, melembutkan setiap otot dan tulang. Konstitusi Lu Changsheng sebanding dengan harta karun roh bawaan tingkat tinggi, sehingga meskipun menahan serangan dari harta karun roh bawaan, ia tidak akan mudah terluka. Hanya serangan artefak abadi yang menimbulkan bahaya yang mengancam jiwa Lu Changsheng. Jika seseorang dengan tingkat kultivasi yang sedikit lebih rendah menggunakan artefak abadi, mereka belum tentu dapat menekan Lu Changsheng sezamannya dengan satu serangan. Saat Lu Changsheng menyerang lapisan terakhir dari teknik pemurnian 9 naga, puncak Qingyun berguncang, menarik perhatian para pekerja kasar yang tinggal di kaki gunung, yang semuanya melihat ke arah puncak-puncak Qingyun. Lin Qingzi, Lu Qinglian, dan Shen Xiaoyao, yang tinggal di tengah gunung, juga merasa terganggu. Saat teknik pemurnian 9 naga mencapai kesempurnaan agung, fenomena surgawi muncul di atas puncak Qingyun, dengan bayangan 9 naga banjir muncul dan mengepul. Guru telah mencapai metode penyempurnaan tubuhnya dengan sangat baik. Lu Qinglian yang juga berlatih pemurnian tubuh, mengetahui bahwa ini adalah fenomena surgawi yang disebabkan oleh metode pemurnian tubuh tingkat surga yang mencapai pencapaian agung. Selama kultivasinya maju ke alam Istana Dao, Lu Changsheng akan mengajarinya metode pemurnian tubuh tingkat surga. Fisik Dewa Raja Bela Diri Lu Qinglian bahkan lebih cocok untuk pemurnian tubuh, tetapi tingkat kultivasinya belum cukup untuk mengolah metode pemurnian tubuh tingkat surga. Mengapa fenomena langit terus muncul di puncak Qingyun? Zhao Wuyan dari puncak Ziyue merasakan fenomena langit lain terjadi di puncak Qingyun di dekatnya dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Kultivasi teknik tingkat surga milik Lu Changsheng akan memicu fenomena surgawi di saat-saat terobosan atau saat mencapai pencapaian hebat dalam suatu teknik, dan kejadian serupa akan terjadi saat Lin Qingzi mengkultivasi teknik kemurnian tertinggi tanpa batas dan Lu Qinglian mengkultivasi kitab suci teratai api selama terobosan mereka. Ketika teknik kemurnian tertinggi tanpa batas dikultivasikan hingga lapisan ke-9, aura ungu yang datang dari timur akan menjangkau 3.000 mil. Kitab suci teratai api akan memunculkan fenomena teratai api, dengan teratai merah yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Berbagai fenomena langit dan bumi kerap kali muncul di atas puncak Qingyun yang membuat Zhao Wuyan dipenuhi rasa iri. Teknik penyempurnaan 9 naga akhirnya mencapai prestasi besar. Lu Changsheng menyerap semua kekuatan obat dari kolam obat, yang kemudian mengering sepenuhnya. Lu Changsheng merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan, dan bahkan tanpa menggunakan ki sejati, hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, dia dapat melawan naga banjir yang telah berkultivasi selama 3.000 tahun. Tidak heran orang-orang dari aliansi bela diri begitu antusias dengan penyempurnaan tubuh. Kekuatan tubuh setara dengan harta karun roh bawaan, memberi mereka keuntungan luar biasa dalam pertempuran.
Lu Changsheng tahu apa artinya kekuatan fisiknya sebanding dengan harta karun roh bawaan. Dengan menara kuning misterius, jimat dalam jangkauan, jimat ujung bumi, dan fisik yang sebanding dengan harta karun roh bawaan tingkat tinggi, Lu Changsheng memiliki 3 metode penyelamatan hidup yang hebat, membuatnya sulit baginya untuk berpikir tentang kematian. Setelah mencapai pencapaian luar biasa dalam teknik pemurnian 9 naga, kekuatan tubuhnya sebanding dengan harta karun roh bawaan tingkat tinggi, dan setelah mengolah metode pemurnian tubuh tingkat surgawi, 9 revolusi iblis ilahi, hingga revolusi ke-9, fisiknya akan diperkuat 10 kali lipat, bukankah kekuatan tubuhnya akan sebanding dengan artefak abadi? Lu Changsheng mengeluarkan metode pemurnian tubuh tingkat surgawi. Setelah memperoleh prestasi besar dalam teknik pemurnian 9 naga, dia telah mengumpulkan sejumlah besar pil eliksir di atas tingkat ke-7, dan dia siap untuk mulai mengolah keterampilan pemurnian tubuh iblis ilahi 9 revolusi. Lu Changsheng memanggil kuali naga Yin Yang, memurnikan 1 pil eliksir tingkat 8 dan 5 pil eliksir tingkat 7 sekaligus untuk menyiapkan kumpulan obat penyempurnaan tubuh. 6 pil eliksir premium disempurnakan oleh kuali naga Yin yang menjadi kekuatan obat murni, seperti kolam air mata air. Pil eliksir bermutu tinggi yang dibutuhkan untuk mengolah keterampilan pemurnian tubuh iblis ilahi 9 revolusi, sangat banyak sehingga meskipun mendapat imbalan dari menerima murid, Lu Changsheng tidak dapat menahan rasa sesaknya. Ini hanya untuk revolusi pertama, dan keterampilan pemurnian tubuh iblis ilahi 9 revolusi, memiliki 9 revolusi. Untuk membentuk fisiknya agar sebanding dengan artefak abadi akan membutuhkan konsumsi sejumlah besar pil eliksir berkualitas tinggi. Lu Changsheng memikirkan kemungkinan di masa depan bagi fisiknya untuk mencapai level artefak abadi dan menginvestasikan sejumlah besar pil eliksir premium untuk tempering tubuh, merasa hal itu sepadan. Satu pikiran menjadi ilahi, satu pikiran menjadi iblis, 9 revolusi dewa dan iblis, kedaulatan diri di atas segalanya. Lu Changsheng melafalkan syair mnemonik, keterampilan pemurnian tubuh iblis ilahi 9 revolusi, dalam hati, menggunakan mata air obat dalam kuali naga Yin Yang untuk tempering tubuh. Fisik Lu Changsheng, yang sudah sebanding dengan harta karun roh bawaan tingkat tinggi, terus ditempa, berusaha untuk memiliki fisik kuat yang sebanding dengan artefak abadi. Fenomena langit dan bumi di atas puncak King Yun berubah dari bayang-bayang 9 naga banjir menjadi bayang-bayang dewa dan setan. Aura guru telah berubah lagi. Sesungguhnya, guru adalah makhluk ilahi. Aku penasaran kapan kita bisa mengejar kecepatan guru. Ketiga murid Lu Changsheng, melihat wujud ilusi para dewa dan setan muncul di atas puncak King Yun, sangat terkejut. Teknik penyempurnaan tubuh tingkat surgawi telah melampaui ranah teknik kultivasi tingkat surga, bahkan fenomena surgawi dan duniawi pun menjadi semakin mengerikan. Apa, fenomena langit dan bumi di puncak King Yun telah berubah? Teknik kultivasi apa yang sebenarnya dipraktikkan Lu? Mengapa begitu menakutkan? Zhao Wuyan benar-benar terkejut, lalu keluar dari pengasingannya dan menyaksikan fenomena langit dan bumi di atas puncak King Yun, di mana satu demi satu, gambaran ilusi para dewa dan setan muncul, menggugah emosi yang sangat dalam. Kultivasi Lu maju pesat, dan aku sudah benar-benar tidak mampu mengimbanginya. Aku, Zhao Wuyan, juga cukup jenius, dengan harapan bisa menjadi tetua tertinggi pada waktunya, tetapi dibandingkan dengan Lu, aku benar-benar kalah. Zhao Wuyan telah berkultivasi selama lebih dari 300 tahun dan berada di lapisan ke-6 alam Istana Dao. Sebelum batas 1000 tahun alam Istana Dao mendekat, Zhao Wuyan memiliki peluang bagus untuk memasuki alam pemurnian Void, menjadi salah satu tetua tertinggi Gunung Su. Namun, kemajuan pesat dalam kultivasi Lu Changsheng membuat Zhao Wuyan hampir mempertanyakan hidupnya. Faktanya, tingkat kultivasi Zhao Wuyan adalah apa yang diharapkan dari seorang kultivator normal. Lu Changsheng telah mengasingkan diri selama 1 bulan dan menguasai lapisan pertama, keterampilan pemurnian tubuh iblis ilahi 9 revolusi. Saya tidak bisa meneruskan kultivasi untuk saat ini, kalau tidak tubuh saya tidak akan mampu menahan body tempering yang terus-menerus. Selanjutnya, aku akan berlatih ilmu pedang. Setelah mencapai kesempurnaan agung dalam teknik penyempurnaan 9 naga, Lu Changsheng mulai mengolah ilmu pedang, 9 bentuk bela diri sejati.